Kemari sini, saatnya ambil uang. Kakek sudah capek mengaduk gula, sampai tidak sempat istirahat. Kerja dari pagi sampai malam, 2 tenaga pun belum cukup. Haha, haha, semua yang diberi cucu perempuan kakek sudah kakek terima. Nak, uang yang kakek hasilkan ini, biar untukmu belanja. Kakek punya uang, yang dipikirkan cuma ibu saja. Cucu, nanti kalau kakek sudah dapat lagi, pasti kakek dahulukan untukmu. Paman kecil, jangan buru-buru. Kamu juga sudah capek bolak-balik ke ladang dari pagi sampai malam. Pulang ke rumah masih harus mengurus tungku dan dapur. Dari dulu sampai sekarang, Yuhe sudah memberimu terlalu banyak. Aku tidak bisa terus menerima. Perlakukan Yuhe dengan lebih baik. Dia berhati baik, tidak akan membiarkan kalian rugi, jadi terimalah saja. Kakak besar. Aku. Paman kecil, sudah capek? Ya, simpan baik-baik. Sebentar lagi urusan rumah besar masih harus bicara denganmu soal catatan dan hitungan. Biaya di belakang masih banyak. Uangmu yang sementara di tangan paling sedikit. 10.000 pun tidak sedikit lagi. Semua gula, buah, dan barang olahan ternak dipindahkan ke bengkel. Sanjin dan Li Donglai datang bertamu untuk bekerja bersama di perusahaan. Lanjutkan atas namaku. Cari 2 orang lagi untuk bikin aneka permen. Lahan baru yang dibeli keluarga Lin harus dibuka dan ditanami kembali. Urusan rumah harus jalan bersamaan. Kakak besar. Yang kemarin itu si penjual pakaian bekas itu datang lagi cari aku ke toko. Segera beritahu paman kecil. 3 orang penjual permen, bawa juga tahu kering dan cabai. Sekalian bongkar barang. Lihat perjanjian dan ikut rombongan dagang antar barang. Kakak besar. Saat toko tidak sibuk, catat pemasukan dan pengeluaran dengan bagian keuangan. Rombongan dagang kekurangan orang yang urus keuangan. Kakak perempuan, maaf aku terlambat. Ceritakan saja, apa rencanamu? Biarkan nenek dengar 2 patah kata. Sekarang keluarga kita tidak kekurangan makan dan minum, juga tidak kekurangan uang. Tapi rombongan dagangmu itu beli kuda, lalu buka lahan, lalu bangun rumah lagi. Uangnya mengalir deras keluar. Sebenarnya kamu mau bikin urusan sebesar apa? Bibi, setelah tahun baru, aku ingin pergi bersama rombongan dagang untuk melihat-lihat. Sudah sibuk seharian, pulang ke kamar dan tidur sana. Bocah ini, sudah mendung begini masih keluar rumah. Kenapa dia tidak naik ke langit saja? Yuhe sudah bangun. Hari kedua tahun baru, ke rumah pihak keluarga ibumu. Kalau tidak bangun, aku bisa menyingkap selimutmu. Biar dia tidur lebih lama saat tahun baru. Kau bawa beberapa anak nakal ke keluarga Bai? Itu sudah cukup. Ibu, ayah dan saudara-saudaramu semua sedang menunggu. Ibu, aku pakai baju yang mana supaya kelihatan bagus. Sudah datang? Sudah datang. Paman kecilku dan mereka datang. Anak orang lain, makan sampai mulutnya berminyak. Begitu ada daging, dia cuma mau menggerogoti kaki dan ekor yang tanpa daging. Seekor babi cuma beberapa kaki. Datang. Hari ini giliran dapur untukmu. Cepat ikut aku masuk dan bantu. Haha, tepung ini saja diaduk rata, lalu buat sup bening. Siang ini sudah makan permen. Nanti kalau sudah besar, geser sedikit. Jangan sampai gosong di dasar panci. Kalian tinggal di rumah saja masak. Yuhe, ikut aku ke kandang babi lihat-lihat. Dia sudah beberapa hari bikin makanan. Sudah bosan. Hari ini kalian buat dia bantu mengunyah sawi putih. Dia bahkan tidak keberatan kalau dicuri 50 kilo. Bocah ini. Lihat saja ada apa yang perlu diubah. Besar kecil semua harus dibagi kupon. Yang kecil tidak bisa rebutan melawan yang besar. Kalau lama-lama tidak kenyang, bisa sampai sakit kekurangan gizi. Lalu, setiap kali mencampur daging babi nanti, tambahkan 1 genggam besar bawang putih cincang. Itu bisa membunuh kuman, mengusir gangguan, dan sekaligus menghangatkan tubuh. Sepupu, apa kamu mau memelihara babi sampai ratusan ekor? Aduh, sepupu, bicaramu jangan main tuduh. Kak Yuhe, kamu masih ingat aku, kan? Kamu tidak ingat aku lagi. Si gendut kecil dari kediaman Ye, tuan muda kecil keluarga Ye. Kau ini yang suka ngasih barang lalu minjam kuda. Lin Yuhe. Dari raut wajah Anda, mirip sekali dengan kakek Ye. Anda anak kakek Ye. Yuhe pernah bertemu dengan paman Ye. Itu ibuku. Ini Yuhe, Kak, masakannya jauh lebih enak daripada masakan bibi dapur kami. 100 kali lipat. Dia bisa habis makan sampai lewat waktu minum teh. Kalau tidak, 3 hari dia tak boleh makan. Yuhe pernah bertemu dengan tuan. Nona kecil tak perlu sungkan. Kau tidak takut padaku. Paman Ye adalah putra kakek Ye. Aku tidak salah dan juga tidak berutang uang. Kenapa harus takut? Hahaha. Anak yang benar-benar tak sederhana. Paman Ye dan kakek Ye sehat-sehat saja. Silakan pulang dan sampaikan pesan dariku. Beberapa hari lagi aku akan pergi melihatnya dan membawakan sesuatu yang enak buat dia. Paman, aku belum makan siang. Kenapa kau malah mengusir aku? Aku bukan Kak Yuhe, aku lapar. Aku datang ke sini untuk makan. Sarapan pun belum sempat ku makan.
Terima kasih, Kak Yuhe. Kau sungguh baik. Juga tak tahu kalian suka makan apa. Semua ini buatan sendiri di rumah. Kalau kurang nanti tambah lagi. Di kaki babi ada satu bahan yang enak. Kalau sering dimakan, kulit jadi kinclong dan awet muda. Kulitnya kenyal dan lembut. Kuah ini tidak bikin enek. Keterampilan tanganmu lumayan juga. Paman, aku datang bukan cuma untuk makan. Ada lahan kosong 30 MU di pinggir desa itu. Ayahku sudah bilang, untukmu. 30 MU itu untukku. Orang dari keluarga jenderal, masa cuma untuk makan semangkuk lalu datang ke kampung. Gadis ini ternyata beda, bukan daun teh. Ya, paman menggali tanah di ladang. Apa namanya pugonging. Jemur sampai kering lalu rebus airnya untuk diminum. Katanya bisa menurunkan panas dan membuang racun. Kalau tak biasa minum teh, punya teh di rumah juga bagus. Paman Ye, hari ini Anda datang ke rumah saya bukan cuma buat makan. Kan, Paman? Putri Anda sedang belajar di akademi. Itu juga termasuk keluarga petani terpelajar. Kenapa tidak seperti gadis di sebelah yang tinggal di rumah dan menyulam menunggu menikah? Anda seharusnya tahu, petani dan buruh adalah kelas bawah. Paman Ye pergi ke sekolah harus bayar uang. Menyulam yang Anda bilang itu ibarat dua telinga tak dengar urusan luar. Soal menjadi gadis lajang sampai tua, paman dari pedagang dan petani ini pernah memikirkannya belum? Di ibu kota, berapa orang dari keluarga miskin yang bisa masuk pemerintahan? Orang miskin bahkan tak sanggup membaca kitab Buddha. Kalau dipakai untuk mencari nafkah sebagai pedagang, apa salahnya? Kalau punya uang, keluarga bisa kenyang dan hangat, bisa menyekolahkan adik, bisa bikin puluhan orang punya kerjaan dan makan. Kalau sudah besar dan jadi pejabat, katanya orang itu disebut pejabat istana. Pejabat itu ibarat bor yang menembus langit. Nanti semua orang akan suka barang berwarna kuning putih. Sulit sekali ada orang yang mencari untung dengan jujur dan tenang. Paman cuma paman tetangga, kan? Bukan uang? Siapapun tak bisa merebutnya. Benar, benar. Tuan muda keluarga Ye, hari sudah tak pagi. Kampung kami juga tak punya tempat untuk menerima tamu menginap. Kami pamit dulu. Yuhe, antarkan kacang kedelai rebus dan stik pedas ke kediaman Ye. Orang rumah semua suka makan. Pada hari ke-6 bulan pertama, aku harus kembali ke garnisun. Mau sekalian terima kasih pada keluarga yang sudah mengantarku menjalankan tugas. Kacang kedelai rebus 200 keping 1 kotak. Stik pedas 300 keping 1 kotak. Ayah bilang boleh tanya satu hal, Anda tinggal di arah mana? Aku juga ingin memikirkan usaha berikutnya mau lari kemana. Paman kecil, kau tak tahu aku bertugas di mana. Tapi bisa mengumpulkan jamuan ulang tahun ayahku. Yuhe, lihat keluarga Ye membawa begitu banyak barang bagus. Kain ini licin sekali. Coba raba, buatkan 2 pasang tali pengikat. Nenek, ini sudah cukup dipakai. Simpan baik-baik. Yuhe datang. Kakek ada yang mau bilang. Aku sudah bicarakan dengan paman ketiga. Kali ini, Ji dari keluarga Ye tidak datang ke kediaman Ye. Kalau ada urusan, suruh orang rumah saja yang pergi mengurus. Kakek, hidup ini memang begitu. Tanpa sandaran jalan pun jadi tak jauh. Pasukan dagang Li Luohua sebesar itu. Di belakangnya ada keluarga tua yang menopang. Memuji diri sendiri saja masih kurang. Buat bendera dari kulit harimau? Aku juga pernah main seperti itu. Itu namanya meminjam tenaga orang lain. Umurmu bahkan belum lewat setahun, mau dipakai buat apa? Nenek, bulan kedua memang waktu yang pas untuk menanam akar teratai. Lahan kosong itu sudah disiram air begitu lama. Sudah saatnya menjadi lunak. Hari ini tanam bibit teratai di bawah. Baik. Jangan bergerak. Panggil ayah dan paman kecilmu ke sini. Roda kereta putri sudah dipasang. Tanya saja mau dipindah kemana. Jangan, pelan-pelan. Kalau sampai menabrak gigi, aku dan kamu sama-sama repot. Sudah tahu? Kak, menabrak diriku sendiri. Juga tidak boleh menabrak hati kecil kesayanganmu. Ayah, bibit teratai sudah ditanam. Angkat ekornya. Beri jarak 1 meter tiap batangnya. Kubur sedalam 4-5 inci saja cukup. Banyak sekali akar teratai liar di parit itu. Belum pernah ada yang menanamnya. Lahan ini penuh lemak. Apa itu tidak agak mubazir? Kak, aku juga ingin tahu. Lumpur di dasar parit itu lembut dan subur. Bagus untuk pertumbuhan akar teratai. Tapi lahan kita ini lahan kosong. Dasarnya tipis. Kalau unsur haranya kurang harus ditambah pupuk buatan. Yang ditanam hari ini adalah pupuk dasar. Nanti masih harus disusul dengan pupuk tambahan. Lumpurnya lembek, airnya dangkal, lemaknya sudah cukup. Barulah akar teratai bisa tumbuh putih, gemuk, dan panjang. Kalau naik ke atas, kau itu bocah lugu. Jangan sampai kedinginan. Cuci kaki sampai bersih lalu pakai sepatu. Nyonya tidak ingin memberi anak-anak satu adik lagi. Mandi air dingin bisa begitu? Ya, kakak ipar.
Aku pergi buatkan sup jahe untuk semua orang supaya badan hangat. Bibi, dalam beberapa hari lagi halaman ini akan penuh atap terbalik. Kamu dan Xiao Shu sudah resmi jadi pasangan. Kalau nanti punya anak, mereka pasti butuh ruang sendiri. Kalau kalian tidak ingin berdesakan satu rumah dengan semua orang, aku bisa beli sebidang tanah lagi khusus untuk membangunkan rumah bagi kalian. Xiao Shen, kenapa begitu? Aku juga tidak bilang apa-apa. Yunhe, apa aku dan paman kecilmu melakukan sesuatu yang salah? Kamu tidak ingin kami bersama? Jauh lebih baik. Ya, kepala kelas kami yang menangis. Jangan menangis, tuan muda. Jangan menangis. Kasihan sekali aku. Mulutku saja yang belum menjelaskan dengan jelas. Kalau tidak pindah ya tidak pindah. Halaman baru sejak awal memang disisakan untuk kalian. Ada halaman kecil terpisah. Masuk keluar jadi lebih leluasa dan jelas. Serius? Kalau tidak mengejar kami, mau kemana lagi? Xiao Shen, tolong lihatkan api. Rebus sup jahe lebih lama. Aku pergi lihat mereka sudah tanam sampai mana. Kenapa kamu datang lagi? Sup jahenya sudah siap belum? Sebentar lagi. Xiao Shen sedang memasak. Paling lama dalam satu waktu makan sudah bisa selesai. Pulanglah dan bawakan sup jahe itu ke sini. Satu orang satu mangkuk. Aduh, akhirnya selesai juga menanam. Pinggangku sampai tak bisa tegak lagi. Nenek, ikan ini dari mana? Dikirim oleh kakak kedua Hu. Katanya ditangkap di gunung dan di parit. Biar kamu mencicipi yang segar. Makan saja baru tahu. Yuhe, sup ini bisa diminum ayah tidak? Bisa? Sup ikan gabus bagus untuk menambah kalsium. Xiao Tao. Sudah lama sekali kamu tidak datang. Akhir-akhir ini keadaanmu kurang begitu baik. Beberapa hari ini dada terasa sesak. Makan apapun tak ada rasanya. Pusingnya? Xiao Tao benar-benar begitu. Aku mau jadi ayah. Yuhe, paman kecil mau jadi ayah. Aku punya keponakan perempuan sekarang. Haha, si R. Pergi ke barat desa dan minta Dr. Qin memeriksa nadi istrimu. Paman kecil, hari sudah gelap. Di rumah Dr. Qin, cuma ada Furong dan seorang wanita hamil. Tidak cocok. Besok pagi saja yang pertama pergi. Tidak usah buru-buru. Malam ini biar istrimu makan sesuatu yang hangat dulu. Jangan lupa, sebelum aku lahir pun, keluargaku sudah mengumpulkan banyak berkah. Baru bisa menikah dengan orang sebaik itu. 1 langkah maju, 1000 langkah untung. Langkahnya mantap, jalan lurus. 3 bulan pertama sudah capek dan kena dingin. Dr. Qin bisa tahu ini anak laki-laki atau perempuan. Baru sebulan. Aku ini dokter, bukan dewa. Bocah laki-laki atau perempuan, sama saja darah dagingmu. Tidak boleh meremehkan anak perempuan dan mengunggulkan anak laki-laki. 3 bulan pertama jangan angkat barang berat. Jangan cium bau minyak asap. Jangan kena air dingin. Ingat semua itu baik-baik. Nanti pagi aku yang masak sarapan untukmu. Paman Shen, kau tinggal makan saja. Awal bulan 8 mulai kerja. Rumah lama sudah dibongkar. Tanah kosong sudah dirapikan, rumah baru sudah dibangun, dan orang-orang mulai direkrut. 1 urusan selesai, lanjut urusan berikutnya. Tapi tidak masalah, di rumah mau ada anggota baru. Itu alasan terbaik untuk terus maju. Kakak bukan milikmu. Jangan terus mengingatnya. Ibu sudah terbiasa. Kalau tanah kosong, ia harus rekrut orang lagi. Sudah ada pilihan orangnya belum? Keluarga ini memang urusannya harus diselesaikan bersama. Tidak ada yang bisa melawan dia. Kalau begitu, cari yang lain saja. Ibu sudah terbiasa dengan pekerjaan ini. Aku cari waktu buat bicara jelas dengan si R. Kalau kau senang, aku juga ikut senang. Tapi tetangga tidak kekurangan anak lelaki. Jangan kira karena punya hubungan darah lalu semuanya beda. Kau ngomong apa sih? Aku ini tidak seperti yang kau bayangkan dari dulu. Coba pikirkan lagi kemampuan Yuhe. Lapaknya sama. Tapi di tangan Yuhe, itu bisa menghasilkan uang. Kalau diganti kalian, paling-paling cuma cukup hidup pas-pasan. Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Yuhe sudah memberi kita terlalu banyak. Kalau begitu hidup jadi lebih enak, jangan lupa masa lalu. Nona besar, siang ini aku mau makan bihun kuah kukus iga. Baik, akan kubuatkan untukmu. Lalu di mana Chang'an dan Changping? Kak, kau cari kami buat apa? Aku bantu kalian. Kenapa malah masak lagi? Satu keluarga ini memang tidak tahu istirahat. Habis makan, aku bawa sepasang bayi kembar pergi ke rumah malam.
Aku salah. Siapa yang menindasmu? Semua barang di rumah ini memang cocok untuk putri. Kau ikuti aku baik-baik. Dalam hati harus ada rasa peduli. Pelan-pelan dan tenang. Melahirkan anak lalu menjalani hidup, itu jauh lebih kuat daripada apapun. Ah. Ah. Haha, Kak, kita mau kemana? Kenapa kau masih semendung ini, Kakak? Satu-satu jelaskan. Kalau masih ribut, semua turun dari kereta dan lari saja. Kita mau kemana? Kenapa kau malah ajak aku ikut? Hari ini aku akan mengantar kalian menemui seorang cendekiawan yang terpelajar. Kalau sudah sampai, jaga sopan santun. Kak, maksudmu bukankah yang rakus itu Tuan Ye? Chang'an, guru di sekolahmu itu banyak sekali memujimu. Hampir membuatmu melayang. Ya. Tuan Ye, kau juga ikut memanggilnya begitu. Tidak bisa diucapkan. Hari ini pulang lewat jalan lama. Zheng Shui juga jangan pergi. Kak, aku salah. Aku tidak seharusnya bicara begitu. Aku marah bukan cuma karena satu kalimat, tapi karena sikap kalian. Soal katak di dasar sumur, sudah pernah kubahas. Pulang dan tulis 500 karakter sederhana seorang diri. Bersihkan wajahmu sampai benar-benar bersih. Kalau sudah di kediaman Ye, jangan sampai kehilangan orang-orangku. Nona Lin datang. Tuan tua sudah berpesan, Anda tak perlu melapor dulu. Silakan ikut saya. Si bocah bau itu masih ingat datang menjenguk saya. Kukira kau sudah lupa pada orang tua sepertiku ini. Lin Yuhe membawa adik-adiknya memberi salam tahun baru kepada kakek. Belum lewat 15 hari, masih belum terlambat. Ah. Jadi ini yang namanya, di luar langit masih ada langit. Dulu kemampuan kecilku ini memang tak seberapa. Kita bisa pergi melihat apakah seseorang mengerti satu kitab tunggal. Setelah selesai menulis, kirimkan ke sini. Kalau tidak bisa menulis, jangan datang lagi. Kalau ada apa-apa, bilang saja, jangan sok akrab seenaknya. Paman Ye, bukankah Tuan Ye dan Paman Ye adalah lawan yang seimbang? Aku ingin tanya, apa laut bisa dilewati? Jalan darat terlalu rata. Kau tanya buat apa? Jalannya saja tak cukup buat kau lari. Ingin pergi ke laut mencari nafkah. Paman, penghasilan jalan itu ada batasnya. Aku ingin tahu jalan di laut itu seperti apa. Si bocah ini. Selera makannya memang tak kecil. Soal bisnis di laut, untuk sekarang sebaiknya jangan dipikirkan dulu. Masih belum matang waktunya. Buka dulu jalur dagang ke tepi laut juga sama saja. Tuan Ye, di rumahku orangnya kurang. Aku ingin membeli tenaga kerja. Kudengar para petani tak punya hak itu. Pergi cari bibi gemukmu. Dia ada di sisi suamiku. Ada yang terlihat di mata orang. Masalah ini gampang. Beli atas nama keluarga Ye, lalu hadiahkan lagi padamu. Beres, tenang saja. 2 hari lagi akan kukirim orangnya pulang ke rumah. HMPH, paman kecil. Besok kau pergi ke kediaman Ye untuk mengantar hadiah tahun baru. Tuan Ye di kota sedang merayakan tahun baru. Kalau bisa masuk, masuk saja. Kalau tak boleh masuk, titipkan di ruang depan juga tak apa. Jangan cari masalah. Aku tahu, aku tak akan bikin masalah. Ibu, besok kau dan kakak pergi ke rumah kakek di luar untuk mengantar hadiah tahun baru. Sekalian ajak semua orang di rumah kakek makan bersama. Chang'an dan Changping, kalian antar ke sekolah. Lapor padaku setelah selesai. 5. Besok pagi kau pergi ke rumah Kindafu. Ajak orang itu datang makan. Si bocah ini datang sini. Babi gendut, aku ingin kupukul mati kau. Hahaha. Aku beli 20. Kau mau 15. Yang tidak kupilih, kubawa pulang. Kalau begitu yang kupilih semua bisa kusiakan. Ya, hahaha. Semuanya turun. Duduk di atas sana, berdiri rapi seperti orang tua berjajar. Hahaha. Ini semua barang yang dijual oleh keluarga para pelaku. Ada yang dibawa lewat gerbang tinggi. Kau harus menekan semangat mereka. Orang-orang dari keluarga timur sudah berbaris rapi. Silakan maju dan pilih. Bagaimana kau tahu aku dari keluarga timur? Sudah disebut dalam ucapan suamiku. Lagi pula, hanya Anda yang matanya setajam elang. Siapa namamu? Yang mana anggota keluargamu? Istriku adalah perempuan yang dijual bersama pengantin. Aku putra tertua keluarga besar Zhang. Sebulan lalu 300 wen, keluargaku beli dari petani di desa. Kalian ini cuma orang lapar yang membuka ladang dan minum bubur kental. Siapa yang mau ditinggalkan? Angkat tangan, biar kalian bisa makan kenyang. Kau menipu orang? Rumahmu penuh drama ya, sengaja pura-pura miskin. Jari tangannya sudah kulipat. Yaan, beli di mana keluarga ini? Antar kemana? Tunggu sebentar. 12 liang uang penebusan ini. 1-2, untukmu beli air di jalan. Tenang saja, aku tahu bagaimana mengurusnya.
Pelayan dari keluarga Dong namanya Zhao Zhong. Dulu pernah bekerja sebagai penjaga di kediaman. Ayah, aku punya nama. Kakak-kakak perempuan juga memanggilku si cilik hina. Adik, kamu bukan si cilik hina. Mulai sekarang panggil saja aku Tian-Tian. Semua manisan di rumahku manis. Terima kasih atas pemberian nama dari keluarga Dong. Terima kasih karena keluarga Dong sudi menerimaku. Zhao Zhong masih bekerja sebagai penjaga. Bibi Yao pergi ke lahan kosong untuk membantu. Istriku yang urus dapur, ayah yang urus kereta dan kuda, kakak yang urus tiang, keponakan yang lari-lari membantu. Kamu belum bilang soal dirimu sendiri. Pulang ke keluarga Dong. Dulu aku orang kecil yang biasa cari nafkah di luar kediaman. Bibi Wu yang urus dapur, Wu Chuan yang urus sawah. Kamu ikut dulu dengan paman kecilku, nenek dan ibu. Carikan beberapa baju bekas untuk mereka ganti dulu. Baik. Bibi Wu sedang menjerang air dalam panci besar. Semua orang bersihkan diri. Bakar saja semua baju lama itu. Ibu, tunggu sebentar sampai buburnya jadi. Baru buat kue. Lauk loba kering. Taruh alas dulu ya. Ini malah seperti sedang mengadakan sesuatu. Dulu di rumah itu saja kami tidak berani bicara keras. Haha. Yuhe, nenek suruh aku mengantar teh untuk kalian. Dia mengernyitkan dahi. Ada yang bikin ulah tidak. Jangan khawatir, gendut. Apapun di rumah ini aku tahu. Kakek Ye menyuruhmu kalau ada waktu pergi ke kediamannya. Tidak bilang apa-apa. Seluruh keluarga Lin menganggapnya keluarga sendiri. Sehari diusir 3 kali. Kediaman tua keluarga Lin, halaman rumah sendiri, 3 kali penuh. Sekarang aku harus mengerjakan apa? Sudahlah, pergilah dulu ke keluarga Lin lalu kita bicara lagi. Si kecil Yuhe, kamu menjauh sedikit. Di sini penuh dengan ranting pohon. Kalau sampai mengenai kamu bagaimana? Subo, apa kamu benci aku karena bikin masalah lalu mengusirku? Mana mungkin? Kamu jangan asal berprasangka. Kami akan bersaing dengan rumah tua itu. Kamu pergi bantu kami cek perkembangannya. Terakhir kali yang menabrakku justru kamu. Tapi aku tidak tahu. Haha. Apa kamu benci si cilik itu karena bikin masalah? Pergi sana. Pergi. Kupikir cuma kamu yang paling senggang. Yuhe, jangan mendekat. Berdiri saja di sana lihat. Lumpur bata di sini bikin sepatumu kotor. Ternyata cuma iseng cari alasan. Mereka cuma mau cari alasan buat ngutang. Kalau kedua pihak sama-sama tidak menyambutku, ya sudah aku pergi saja. Kalau pihak 3 kota turun tangan, kali ini pasti beres juga kan. Buat apa lari-lari di bawah terik matahari? Pulang dan istirahatlah. Kalau begini, aku sebagai kepala keluarga sampai tak bisa tinggal diam lagi. Istirahat itu mustahil. Pergi ke dapur dan lihat dulu. Bibi Wu, siang ini makan apa? Sudah diantar teh belum? Di keluarga Dong siang ini ada 2 bakpao isi sayur daging, 2 mangkuk mie, dan mantou, tumis sayur sederhana dan acar kering, tumis usus babi pedas. Kol rebus daging sudah disiapkan juga dan untuk nyonya muda kedua, dibuatkan puding telur lagi. Hari ini kerja bakti. Kol rebus daging, tambahkan lebih banyak daging. Acar kering, tambahkan lebih banyak minyak. Orang di halaman makan 1 porsi dulu, sisanya kalian makan sendiri. Teh diantar setiap jam sekali. Jangan menunggu haus baru ingat. Sudah diatur dengan baik. Keluarga Dong tinggal tenang saja. Apa barang untuk ruang belajar sudah disiapkan semua atau belum? Semua sudah beres? Silakan sang guru berkunjung dan pulang pada malam hari. Belakangan ini belum ada kelas. Pas sekali, aku ada urusan yang ingin kusampaikan pada kalian berempat. Ye Fu sudah memanggil 5 guru. Kalian berempat semuanya akan belajar. Benar-benar seperti orang yang ada di cerita gambar. Kakek Ye cuma bilang mereka kembar. Kita pergi? Ya. Latihan bela diri itu berat. Kalian dirawat di tempat yang jauh lebih baik. Sanggup bertahan? Kan, kakak? Kami tidak akan mempermalukanmu. Keluarga Ye tidak boleh ribut-ribut. Berempat pergi bersama dan pulang bersama. Jangan buat keluarga khawatir. Iya? Kami semua sudah mengingatnya. Kak Yuhe bahkan memperlakukan kami seperti anak kecil. Kami semua lebih tinggi darinya. Hahaha. Baru saja ngomong selesai, anak-anak ini langsung ribut sampai langit runtuh bumi terbalik. Semua diam. Bocah-bocah nakal di rumah akhirnya disingkirkan juga. Rumah jadi tenang. Mereka dengar pasti susah sekali. Masih kepikiran mau menemanimu di rumah. Yuhe, terima kasih. Apapun yang baik selalu kau ingatkan pada Xiazi. Kau harus ingat kebaikannya. Boleh membantu karena rasa, tapi tak boleh memihak karena keluarga. Kalau nanti ada yang tak bisa dibantu, kau juga jangan sampai memendam luka di hati. Aku tahu para ibu semuanya menyayangi Xiazi. Kami semua ingat,
Aku dan Fan, kakak akan selalu baik pada keluarga Yuhe. Tenang saja, sama-sama keluarga. Tak usah bicara soal dua keluarga. Paman kecil, tenangkan hati dan rawat kandungan dengan baik. Tian-Tian kenapa? Siapa yang menindasmu? Kenapa malah menangis? Tian-Tian yang salah. Tian-Tian tidak boleh diam-diam mencuri gula untuk dimakan. Itu gula yang dicungkil Tian-Tian dari batu giling. Kalau tidak dicungkil, pasti sudah terkikis habis. Bibi sudah memarahiku, suruh aku mengakui kesalahan. Namaku Tian-Tian. Aku cuma mau coba, manis atau tidak. Ternyata dia lari ke bengkel untuk mencungkil sisa gula. Ketahuan oleh Nyonya Yao. Sudahlah, jangan menangis. Kalau menangis terus jadi tak cantik lagi. Kalau begitu aku tanya, manis tidak gula yang kamu congkel ini? Berani mengakui kesalahan? Itu baru anak baik. Anak baik pantas dapat hadiah. Kalau mau makan, makan yang paling enak. Yang akan dibuang itu tidak boleh dimakan. Sudah? Sana main dulu, adik. Apa keluarga Dong memukulmu? Mau menjualmu? Keluarga Dong tidak memukulku, malah memberiku banyak permen. Di rumah banyak orang, tak boleh terlalu manja. Aturan harus ditegakkan. Aku paham dalam hati, nanti di rumah juga masih merepotkan nenek untuk mengawasi. Keluarga Dong baik. Kau pergi ke rumah lama. Kalau Erhu datang ke halaman, bilang saja aku mencari dia. Kau pergi cari Wushan, bawa dia juga ke sini. Baik, keluarga Dong, tenang saja. Keluarga Dong mencari aku ada apa? Masuklah, duduk dulu, tunggu sebentar. Setelah beberapa hari tinggal di rumah tetangga, bagaimana rasanya? Ada yang ingin kau sampaikan? Agar satu keluarga bisa makan kenyang dan berpakaian hangat, itu tak gampang. Itulah harapan seumur hidupku. Hahaha, Tuan Qian, mencari aku ada urusan apa? Aku lagi angkat bata. Kalau tak ada urusan, aku balik ke rumah lama kerja lagi. Kak Erhu, duduk dulu, minum air. Belum selesai bicara. Wushan, kau bisa baca, kan? Bisa menulis uang kertas? Aku tak bisa. Kalau kau mau aku bisa. Aku juga pasti bisa belajar. Apakah susah mengenali huruf? Mulai besok malam, setelah makan kau belajar bersama pamanku kecil. Ya, baik, Tuan Qian. Wushan, aku ingin kau ikut dengan pamanku ketiga untuk mengantar barang. Aturan belajar mengantar barang. Tinggal di toko dan urus pengiriman. Dan bau menyengat di jalan juga. Keluarga Dong, ini mau memanfaatkan aku lagi. Kesempatan ini harus ditangkap baik-baik. Keluarga Dong, tenang saja. Aku paham. Aku pasti akan belajar baik-baik. Aku juga sudah mencarikanmu pasangan yang cocok. Semuanya bergantung pada kemampuanmu mengembangkan usaha. Hahaha. Bukankah itu si bodoh? Hah? Haha, si Erhu. Si bodoh itu ya kamu. Kamu yang jadi pasangan aku. Keluarga Dong bisa tidak? Tukar aku dengan orang lain. Paman Erhu suruh kamu ikut antar barang, pasti bisa lebih banyak untung. Tapi kamu harus banyak belajar dan lebih sering pakai otak. Yuhe, tenang saja. Aku pasti akan mengantar barangnya sampai. Nanti aku pulang dan bilang ke ibumu, kalau mau cari menantu, memang harus ada sangkut pautnya supaya lebih mantap. Ibuku sudah mencarikan dua, seorang janda yang membawa anak, enak dipandang, seorang keponakan perempuan terlalu jelek. Ada apa dengan ibu dari Erhu? Kenapa malah cari anak yang sudah membawa beban? Menikah dengan yang membawa anak itu lebih baik, setidaknya dia makan sedikit pun tidak akan menghabiskan banyak bahan makanan di rumahku. Menurutku, si gendut itu masih lumayan. Menurutmu, yang gemuk itu bagus. Kalau begitu aku suruh ibuku pergi melamar. Kalau dompet bolong ditukar orang, aku pun tak sudi padanya. Dialah yang bodoh. Hahaha. Wushan, pukul dia. Kenapa bisa berkelahi begini? Kamu tidak mencegah malah ikut menyiram minyak ke api. Nenek, jangan ikut campur. Biar mereka berkelahi, hubungan mereka justru makin erat. Hahaha. Kamu bocah ini diam-diam makan lagi. Belum cuci tangan, kan? Nenek, katanya kalau makan tanpa cuci tangan tidak akan sakit. Yuhe, cari kakek ada apa? Di sana aku masih sibuk. Kakek istirahat minum teh dulu. Pasti ada urusan penting mencarimu. Aku suruh mereka berdua ikut mengantar barang bersama paman ketigamu. Aku juga ingin membuka jalan dagang ke arah timur, supaya dipakai orang kampung. Kamu dan paman ketigamu baik-baik pertimbangkan dulu. Kakek tidak keberatan. Kak Yuhe, kamu mencari aku. Nak, nenek dan adikmu baik-baik saja, kan? Masih lapar. Nak, terakhir kali aku tanya kamu sudah punya nama besar belum? Sudah bilang ke rumah? Belum. Sebentar lagi kamu sudah jadi anak besar. Belajar itu jangan terus-terus dipanggil nama kecil. Kak Yuhe, bantu aku memberi nama. Ya, nenekku tidak bisa baca. Kalau begitu, ada huruf yang kamu suka. Aku suka huruf tinta. Soalnya kelihatannya sulit sekali ditulis. Kalau suka huruf tinta, harus rajin belajar. Dari dua ini, kamu pilih yang mana? Aku masih ingin pakai huruf tinta. Aku pasti akan belajar sampai bisa. Tulisan ini. Buat adikku bagus tidak?
Ini nama anak laki-laki. Bagaimana kalau adikmu dipanggil Suenjin? Ah, terima kasih, Kak Yuhe. Aku dan adikku sama-sama suka yang berbudaya dan penuh tinta. Nama ini bagus sekali. Suenmo ada di sini. Hahaha, Suenmo. Kamu mau tidak pergi ke sekolah untuk belajar membaca dan menulis? Nenekku pernah bilang setahun yang lalu. Tahun depan kalau aku disuruh belajar huruf, aku akan menyuruhmu sekolah. Semua biayanya biar aku yang tanggung. Kedua anak peringkat Juren punya 2 kesempatan. Kalau tak lulus, kembali saja dan bekerja. Kak Yuhe, tenang saja. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah mahir, pulang nanti masuk istana juga baik. Tapi harus tanda tangan perjanjian. Setiap uang perak, kamu harus tanda tangan. Yuhe, dia anak dari keluarga besar. Kedepannya, keluarga sebelum tentu mau. Kalau tidak mau datang, ya tinggal bayar saja. Keluarga kita punya banyak pekerja, tak perlu khawatir tak ada yang membantu. Paman Lin, sedang pegang apa? Suang? Apa anakmu mau masuk sekolah? Jadi bisa menulis namanya sendiri. Memanggil Susigu seperti anjing tetangga? Masih belajar menggonggong lagi. Bukan? Aku cuma bangun dan kebetulan mampir. Ini dari mana datangnya Suenzhou? Kalau seperti monyet, mau tidak? Suenzhou juga bau tanah sekali. Sudah kuberikan ke keluarga Susigu. Paman Lin, keempat anak saya. Biarkan keledai kecil itu menunggang beberapa kali lagi. Kapan si pedagang kuda itu datang? Kita harus ambil waktu kosong ke pasar provinsi untuk melihat-lihat. Chang'an, kenapa tanganmu gemetar? Hidangannya sampai tumpah ke meja. Kalian pikir kami mau begitu? Lenganmu sampai berlumur bata? Paham, hari ini, orang yang memikul bata dan makan pun sampai tak sempat mengangkat tangan. Kalian harus belajar sungguh-sungguh. Ini kesempatan yang didapat dari kerja keras kakek Yuhe. Sudah? Kak, sudah. Aku tahu. Manajer Lin, dia beristirahat sejenak bersama sang bibi dan gurunya. Aku akan memanggil Yuhe keluar. Nyonya, jangan panggil. Keledai itu pasti sibuk sampai tengah malam. Tunggu sebentar. Itu Tian-Tiannya. Masuklah. Keluarga Dong sedang cuci muka. Matahari teriknya bukan main. Paman pun sudah datang. Bibi Wu sudah menghangatkan makanannya 2 kali. Baru ini yang kedua. Tian-Tian, siapa yang menyuruhmu mengantar air sampai bajumu basah begini? Ibu menyuruhku datang melayani keluarga Dong. Membuat kepangan kecil untuk keluarga Dong. Nyonya Yao memang murah hati. Aku memang tidak berniat mencari kepangan kecil, bersama Yuhe. Kamu ikut gurumu saja. Tadi malam begadang lagi, kan, Nenek? Aku tidak lapar, aku tidak mau makan. Apa kamu sakit? Kok tidak punya nafsu makan? Aku tidak apa-apa, cuma baru bangun dan belum ingin makan. Nenek, jangan khawatir, cepat makan. Bibi Wu baru memasak bubur telur, lembut sekali. Ini bukan Xiao Shen, suka makan? Ya, Nana, kamu malah merebut punya dia. Cepat makan. Kalau dia makan malam nanti, dia jadi bagaimana? Xiao Shen sedang hamil, jangan bikin dia kesal. Benar? Tian-Tian, kenapa kamu malah membawaku ke sini? Pas sekali. Kalian cepat duduk. Aku pergi ambilkan air untuk kalian. Orang yang kirim barang beberapa hari lalu sudah kembali. Barangnya laku keras. Pesanan juga bertambah banyak. Membawa pulang pesanan 2000 jin. Kita harus membuat lebih banyak barang. Sanshu, gerobak besar itu carikan tukang kayu untuk membuat kuda kayu. Aku akan cari akal. Orangnya memang sedang mau memberitahu soal barang. Kamu tenang saja, anak itu memang PK. Begitu banyak urusan, sedikit pun tidak panik. Sanshu, apa mukaku kotor? Kamu menatapku lama sekali. Kamu, ceritakan saja, soal jodohnya akan diatur bagaimana. Sanshu Lishibo, biar aku perkenalkan 2 orang ini kepada kalian. Tian-Tian, panggil Wushan dan Li Erhu datang ke sini. Bilang saja aku mencari mereka. Baik, keluarga Dong. Anak kecil ini lumayan juga. Dari mana datangnya? Dia putri ruang perawatan, datang membantu lari-lari kecil. Bocah itu biar tetap di sisi sini. Harus lebih banyak belajar sopan santun dan keterampilan. Keluarga Dong, kalian berdua cari kami ada apa? Ini orang yang bertanggung jawab atas tim dagang Bai. Yang ini Li Shibo. Duduk. Kalian berdua juga kenalkan diri masing-masing. Kerbau pernah melihat keluarga Dong. Kucing besar pernah melihat adik Yuhe. Kenapa semuanya jadi berurusan dengan gerobak ternak? Setelah ini, tim dagang takutnya bukan cuma dikelilingi binatang buas saja. Duduklah. Mereka bicarakan dulu. Aku pergi melihat-lihat dulu. Sudah ada pesanan besar. Kita harus beri semangat semua orang. Cepat cari Yuhe. Di kota ada orang bejat datang. Cepat cari Yuhe. Di kota ada orang bejat datang. Bagus sekali, Wushan. Cepat cari orang rumahmu, aku akan pergi sekarang. Dongjia, kamu di mana? Kamu teriak apa? Kalau teriak lagi, aku jahit mulutmu. Ada apa ini? Tuan Shang datang dengan tergesa-gesa.
sedang buru-buru cari Dongjia. Nenek, cepat ambil uang. Ambil semua uang kertasnya. Yuhe, paman ketiga temani kamu pergi menunggang kuda Li Shibo. Biar kami cepat menyelamatkan kalian. Pergi. Aduh. Kapan Yuhe belajar menunggang kuda? Kalau tidak kerja, cuma bikin gara-gara. Kalau begitu, bisa-bisa 3 hari tak makan. Kuda besar itu galak, kan? Belum sempat menunggumu. Pergi ke Wanzen Barat dan istirahat di sana. Kamu tidak makan di sini. Jangan ikut campur, ada aku. Kamu tunggu di sini. Aku masuk dulu untuk menanyakan kabar. Permisi, Kak. Apa semua kakak yang jualan kuda tinggal di sini? Ayah. Si gila ini datang. Hahaha, si gila, akhirnya kamu datang juga. Yuhe, paman ketiga turunkan kamu. Paman MA, ini uang yang dulu saya bayarkan untuk jaminan barang paman ketiga. Minum air dulu, istirahat sebentar, nanti kami ajak kalian lihat kuda. Paman MA, kenapa baru pulang selarut ini? Aduh, istri di rumah sudah pergi. Pulang dari perbatasan untuk urus hal lain. Terlambat, salahku yang ceroboh. Paman MA, turut berduka. Ini pos yang kami sewa tiap tahun. Orang sekampung pun bisa tinggal di sini. Cukup bayar uang sewa. Paman MA, kali ini membawa berapa ekor kuda? Bagaimana rupa dan harganya? Lebih bagus dari yang sebelumnya. Betul. Maksud ayah, semua kuda itu hasil ternak sendiri. Kuhajar kau, bocah bandel. Omong kosong apa itu? Kudanya bilang tidak apa-apa. Kalau aku tanya jelas, sudah cukup. Aduh, kuda-kuda dari luar perbatasan ini harus diperiksa. Takutnya ada wabah kuda di dalam perbatasan. Jadi ternyata ini untuk mencegah wabah kuda. Di kedua pihak sudah ada daftar. Si bocah, harga kuda kali ini agak lebih tinggi dari harga yang ditetapkan istana. Di jalan banyak biaya tambahan. Para paman, di gudang garam dagangan ini, silakan cek barang dulu baru bicara harga. Wah, saudara, ini bagaimana cocoknya? Bukankah tadi sudah ditetapkan berapa per batch? Harga 80 liang per ekor ini sebenarnya cukup masuk akal. 90 liang per ekor. Tak bisa lebih rendah lagi. Semakin masuk ke dalam, semakin jauh. Bahkan bayangan kuda pun tak kelihatan. Jalan beberapa puluh langkah lagi sudah tanah kosong. Kuda-kuda itu memang dirawat di sana. Tempat ini justru tersembunyi. Benar-benar tempat yang bagus untuk memelihara kuda. Paman MA, 90 liang per ekor. Semua ini saya ambil. Benarkah? Sungguh. 30 ekor, semuanya saya ambil. Bagus sekali. Begitu habis dijual, harus pulang buat lihat ibu pakai sepatu baru. Hahaha, bocah bodoh ini cuma pamer sepatu baru 2 hari. Kabarnya orang itu sedang dapat untung besar. Sama si tua dan muridnya juga sudah pulang bantu-bantu. Seorang gadis kecil nyampur di tengah kumpulan laki-laki. Benar-benar tidak tahu malu. Mana ada akal begitu. Aku mau sobek mulutnya. Orang yang suka iri dan dengki itu, lihat apa saja jadi kotor. Aduh. Gigi aku. Bibi itu memang perlu diberi pelajaran yang baik. Paman ketiga, jangan marah. Urusan penting lebih dulu. Pergi ke kabupaten dan tukar maki jadi semangat baru saja. Aku tidak jadi pergi. Di jalan hati-hati. Bocah, jangan simpan di hati. Bibi itu cuma iri lihat kamu bisa kerja. Nanti nenek bantu memarahinya, biar nenek yang balas dendam buat kamu. Baiklah, kalau begitu aku titip pada nenek. Pelan-pelan, mulutmu itu milik keluarga siapa sih? Kenal tidak? Itu istri gila dari gang belakang. Sayur kita dulu selalu dia yang kirim. Jangan lupakan itu. Aku tahu, kamu sibuk sampai lupa makan. Sengaja kubawakan untukmu. Lihat dong, anak kembar itu bagaimana? Masih bilang capek tidak?
Jangan sebut lagi. Tadi baru mulai sudah ribut mau mengejar kereta. Katanya kakinya cacat, sekarang malah lari ke kediaman Ye sebelum terang. Begitu pulang, dia juga jadi pendiam dan tidak ribut lagi. Keluarga Ye sudah mengundang guru ke sekolah swasta. Mereka semua tinggal di rumah besar untuk belajar. Pas sekali, mau nyari buah aprikot. Biar hemat, guru di sekolah cuma memuji 2 patah kata lalu pergi. Aku tunggu mereka di sini. Kasih anak-anak bawa sedikit makanan. Kak, tunggu sebentar. Aku mau ke pondok kecil paman muda, lihat dia sambil lap mulut. Sudah hampir umur 12, kok masih makan sampai begini? Kak, ku dengar di jalan banyak orang di toko, mereka ingin menjodohkanmu jadi menantu. Kamu pikir apa? Apa ada mak comblang datang lagi? Jangan asal ngomong begitu. Yuhe, bocah. Yuhe, hahaha, ya ampun, paman muda, pelan-pelan, kamu pergi sana. Tenaganya sebesar itu, entah sudah berapa kali membuat Yuhe merah wajah. Sudah kurus begini, apa sibuk sampai lupa makan? Kalau ada waktu, pergi lihat nenek di rumah nenek buyutmu. Dia tiap hari merindukanmu. Yuhe ada urusan. Sama seperti daging di seberang, digiling sampai lembut. Yuhe, daging di seberang. Bos, tolong orang ke desa tanya tentang Li Erhu kalian. Mau cari jodoh Li Erhu? Tanya dulu dia kerja apa. Gadis itu memang benar-benar cekatan. 1 tangan yang bagus, setara 3 orang. Cuma 1, terlalu gemuk. Dia cuma pakai 1 tangan saja sudah bisa mengangkatmu. Di rumah, urusan potong babi dan beres-beres daging semua dikerjakannya. Bukannya hidup bersamaku. Belajar dariku buat apa? Ya karena gemuk, dia bisa potong babi. Banyak orang tidak mau menikahi dia dan ibu bapaknya pun cemas setengah mati. Di keluarga Erhu, 4 saudara hanya punya 1 kamar gubuk. Kakak sulung menikah dengan janda yang membawa anak. Yang lain masih jomblo semua. Tapi Erhu ikut denganku kerja. Aku berencana menyuruh dia dan paman ketiga ikut kirim barang. Bekerja di bawah tanganmu, itu tentu harus dipakai baik-baik. Menurutku, jodoh ini bisa jadi orang yang rajin, cepat, dan bisa dipercaya. Kalau miskin sedikit, apa yang perlu ditakuti? Hidup cuma akan makin lama makin baik. Hahaha, Kak, kamu akhirnya datang. Kupikir kamu sudah lupa adikmu yang manis ini. Kak, aku juga kangen kamu. Hahaha, sudah setinggi ini masih manja. Ya ampun. Sudah besar masih manja. Muka saja jangan, sampai merah pun tidak tahu. Kakak sepupu, aku juga kangen kamu. Di rumah patuhlah makan, jangan pilih-pilih makanan. Liu Chengzi, muka tebalmu memang paling parah. Masih bisa bilang begitu ke kami. Jangan sembarangan bicara. Aku ini kakak yang peduli adik kecilnya. Memangnya kenapa? Sudah lapar? Ya, cepat kemari makan. Belajar ilmu bela diri dengan Guru Fei? Capek tidak? Jangan cuma sibuk latihan kungfu sampai melupakan pelajaran. Kak, tenang saja. Guru Fei hari ini juga memuji kami. Pelajaran tidak akan tertinggal. Anak ini paling sensitif, harus lebih diperhatikan. Kalau sudah punya kuda, usahakan angkut barang jarak jauh. Masalahnya rumah ini belum punya ruang, jadi susah cari untung besar. Pergi ke pasar kota beli 2 ekor keledai lagi. Kerja sehari, istirahat sehari. Aduh, orang tua. Keponakan ini sekali pergi, habis lebih dari setengah tabungan. Siapa juga yang sanggup memeliharanya? Semua itu dia yang hasilkan. Mau dipakai bagaimana? Ya pakai saja. Dia sendiri sanggup memelihara dirinya sendiri. Dasar orang tua bandel. Aku bilang 1, kau bantah 8. Jangan-jangan kau naksir janda orang. Lauer, kau ngapain sih? SSST, pelan-pelan. Jangan sampai kakek dengar. Besok saat memberi salam, jangan ajak aku. Kau ini memang bisa juga. Biar kakek tahu, kakimu akan kupatahkan. Tangan dan kaki harus lincah. Kerja yang benar baru ada nasi dimakan. Kalau nenek capek, suruh mereka istirahat dulu. Aku mau bikin semur. Memikirkan cucu tetangga. Siapa yang tidak akan memuji sekali lihat aku? Xiao Tao, pergi ke keluarga bibimu sebentar. Ada yang mau kubicarakan denganmu. Xiao Tao, kau tahu sekarang orang-orang di desa ngomong apa tentangmu? Mereka bilang orang sekampung pada iri sama tetangga. Siapa yang bilang aku bodoh? Orang lain memang iri. Biar dia dibutakan oleh uang. Pakai mata juga tidak dipikir-pikir. Apa hubungannya barang-barang keluarga Lin dengan dia? Kalau cuma Yuhe yang beri, barulah dia punya. Kalau tidak dikasih, ya bukan miliknya. Keluarga Lin yang baik, baru bisa ikut makmur. Kau cepat bersihkan keranjangnya sampai kinclong. Besok masih harus jual tahu kering. Iya, sudah tahu, Nyonya. Yuhe, dari pagi sampai malam kau belum istirahat. Anak ini benar-benar seperti mesin, kuat sekali. Dia kenapa lagi? Dulu bahkan kerja setengah hari saja sudah tidak sanggup. Yuhe, pulang dulu dan istirahatlah. Pekerjaan ini memang dia bisa.
Pekerjaan ditumpukan milik Tuan Shen, jangan kau sentuh. Iris tahu kering atau bongkar tahu pun boleh. Kalau capek, pulang ke kamar dan rebahan sebentar. Aduh, terlambat. 1000 kilo barang akhirnya hampir selesai diantar. Begitu ingat orang-orang di sana, langsung pusing kepala. Liu He, kau bersikap baik padaku. Kan, kau sengaja menyembunyikan pesanan makanan pedas dariku. Bukankah kau juga senang memerintahku seenaknya? Suruh dia bicara dengan jelas. Bicaralah di depan semua orang. Ternyata Xian Mei yang memasok barang untuknya. Sekali buka mulut, langsung minta 1000 kilo. Tak takut barangnya tidak laku. Biarkan nyonya dia tidur sebentar lagi. Kakak ketiganya pergi menggembalakan domba. Nanti baru dipanggil lagi. Ah, Tian-Tian. Kok kau ada di sini? Orang dong sudah bangun. Nyonya tua menyuruhku menunggu. Di luar ada kambing gendut besar. Bahkan paman mertua juga sudah disembelih. Hahaha, Nona Yuhe. Paman MA, kenapa kau ada di rumahku? Hahaha, Paman MA mengirim seekor kambing gendut besar. Semua sudah dibersihkan, tinggal tunggu kau masak. Iya? Tunggu saja kau bangun lalu masak. Orang lain yang menyiapkan malah bikin daging jadi kurang enak. Nona, cepat terima 30 ekor kuda ini. Hemat banyak uang sewa dan bahan buat kami. Semua orang patungan, jadi aku yang dikirim untuk mengantar seekor domba sebagai tanda terima kasih. Begini, kita juga bisa tinggal di rumah beberapa hari lagi. Temani nenek dan anak-anak. Paman MA, tolong sampaikan terima kasih kami kepada semua orang. Hari ini kita makan di sini saja. Kebetulan aku ada urusan yang ingin kubahas denganmu. KMA, ayo kita minum teh sambil ngobrol. Adik, berapa banyak uang yang kalian hasilkan dari jualan di luar kota? Kalau tidak ada pintu gerbang, memang sulit berbisnis. Kalau ada kesempatan, rekomendasikan kami ya. Jalan ini kurang cocok. Kami membawa terlalu banyak ternak. Hampir pasti tidak bisa masuk kota. Semuanya dijual di luar. Makan saja, sekalian coba keahlian tanganku. Lain kali aku akan buatkan domba panggang dan hotpot domba untuk kalian. Ini juga terlalu enak. Ya, awalnya memang kusisihkan cukup untuk 2 kali makan. Tapi tidak bisa terlalu banyak merokok. Kalau ada bumbu daging panggang itu, baru namanya juara. Dasar bocah, yang kamu bilang itu anti asap. Apakah itu bibit kecil seperti itu? Sepertinya aku pernah melihatnya. Tunggu aku, biar ku gambar dan kalian lihat. Ayah, cepat lihat, apakah gambar si bocah ini mirip atau tidak? Kakak, kalian itu dari sisi barat daya atau sisi utara? Ternyata daging panggang yang diasapi itu memang jauh lebih enak. Nona Lin belum pernah ke perbatasan, dari mana bisa tahu kalau domba di Zuran enak? Di dalam perbatasan sana memang tidak ada orang yang makan ini. Orangnya justru PK juga, tidak bisa ditanya langsung lagi. Paman MA, cepat cicipi daging domba panggang buatanku. Kalau sempat, akan kubuatkan bakpao domba untuk Anda. Itu baru namanya mantap. Anak sapi ini belang putih hitam. Bentuknya mirip bambu yang sedang tumbuh. Kak Bai, cepat makan. Domba rebus ini memang enak banget. Paman MA, domba ini juga kalian datangkan dari perbatasan. Dagingnya lebih empuk daripada domba lokal. Dibawa lewat jalur yang sama. Soal cara bawa, aku juga kurang jelas. Paman MA, jangan takut. Aku tidak akan bertanya dari mana asalnya. Asal barangnya bagus dan harganya pas, aku cuma urus terima barang. Nona, maafkan saya. Jalur itu dan orang kabupaten sama-sama tamu besar kami. Sungguh tidak bisa dibilang, kata MA, kalau ada puluhan atau bahkan ratusan domba dari perbatasan, semuanya bisa kuambil. Kalau ternaknya sudah banyak, cepat juga berkembang biaknya. Dipelihara lalu dijual, untungnya tetap mengalir. Jalur penjualannya tidak akan bikin pusing. KMA, makan lebih banyak. Di dalam panci masih ada. Hari ini terima kasih sudah mengirim domba ke sini. Terlalu merepotkan. Hahaha. Nona Lin, untuk gambar sapi belang yang kamu buat, aku akan bantu perhatikan. Kamu mau berapa? Nona, izinkan saya bicara sedikit. Buat apa kamu butuh sapi seperti ini? Dimakan dagingnya. Diminum susunya. Anak ini, sudah besar masih saja minum susu. Masih beli sapi dari luar negeri cuma buat minum susu. Kakak, kamu tahu bibit Zuran itu harga per jim berapa? Aku tidak tahu. Pokoknya tidak akan butuh banyak uang.
Harga di tanah asalnya 3 besar uang per jin. Setelah dibawa ke sini, harganya pasti jauh lebih tinggi. Kalau harganya cocok, awalnya aku ambil 100 jin. Kalau kualitasnya bagus, untuk jangka panjang aku masih ingin. Kalau begitu, 100 jin yang kuberikan gratis ke Nona sudah cukup. Domba yang kamu rencanakan itu, sekali ambil bisa sebanyak apa? Kalau diangkut sekaligus, bersama ayahku aku bisa bawa puluhan ekor. Kalau cari beberapa keluarga sekaligus, jumlahnya lebih banyak lagi. Omong kosong itu simpan saja di depan. Tuan Gao yang show itu bukan penghubung dari perbatasan, jadi menurutku tidak perlu dikhawatirkan. Hahaha. Yuhe, kamu beli domba sebanyak ini buat apa? Apa sapi belang itu juga benar-benar dipakai untuk minum susu? Paman kecil, jangan terburu-buru, nanti kamu akan tahu. Aku kesal sekali. Itu Nyonya Li, mulutnya memang suka asal ceplos. Siapa lagi yang bikin nenek kesal? Sudah ngobrol di depan pintu, lalu pulang dengan semangat tinggi. Dia tanya apakah domba rumah kita yang disembelih itu sebesar kuda. Kamu bilang, apa orang tidak marah? Hati-hati saja. Han Ziking, terima dengan ringan, lepaskan dengan ringan. Paviliun rumput sudah diurus. Wushan, Erhu, kalian kemari sebentar. Sekali keluar kali ini, sudah setengah bulan. Ini pertama kalinya kalian ikut kereta. Lihat lebih banyak, bicara lebih sedikit. Kalau tidak paham, tanya saja. Kalian harus patuh, biar keluarga dong tenang. Semua sudah kuatur dengan baik. Ibu bilang besok aku akan ke rumah si gendut untuk lamaran. Kurasa aku tidak bisa pergi. Waktu berangkat sudah tidak bisa diubah lagi. Kau pilih tinggal di rumah untuk melamar, atau ikut rombongan kereta. Aku ikut rombongan kereta. Ibu juga menyuruhku mendengarkanmu. Biar bisa cari lebih banyak uang, supaya dapat istri gemuk yang baik. Nenek, besok Erhu akan pergi melamar. Kamu bawakan dia seikat permen, lalu ambil sebalok camilan pedas. Besok pagi jam 4 berangkat. Kalau terlambat, bilang dari awal. Kalau ada tetangga yang tak datang tanpa alasan, jangan dipakai lagi. Tenang saja, Paman R. Kami semua paham. Semua pulang saja. Jelaskan dulu dengan jelas pada keluarga. Bawalah hadiah lamaran yang sudah Yuhe tambahkan untukmu. Besok suruh ibumu ikut mengantarkannya. Biar jelas saat bicara dengan ibumu. Kalau dia berani memotongnya, nanti apapun yang baik dari Yuhe tidak akan jadi milikmu lagi. Aduh. Sudah tahu, Nyonya Li, ini hadiah lamaran dari Yuhe untuk Tian. Besok antar semuanya ke sana. Kalau berani memotongnya, nanti keluarga Lin tak perlu lagi mempekerjakanku. Masih banyak barang di sana. Kalau begitu, tinggalkan saja sebaiknya. Baik, baik, baik. Semuanya diantar ke sana, benar-benar memanjakan kalian. Sudah datang banyak orang, tapi masih ada yang belum makan malam. Sedang cari kerjaan sendiri. Ya, ubah papan tahu itu jadi tahu sutra. Masak 2 periuk bubur kental. Rebus tahu lalu tempelkan kue jagung. Biar semua kenyang dulu baru berangkat. Saat sampai di tempat, coba lihat apakah bisa menerima sedikit barang. Pasokan kacang ke sini makin lama makin besar. Tenang saja, sampai sana akan kucarikan orang untuk menampungnya. Lain kali kita bawa pulang bersama. Di jalan, jaga Wushan dan Erhu baik-baik. Mereka berdua baru pertama kali keluar rumah. Tenang saja, 2 orang ini tak akan rugi. Wushan itu gesit. Erhu akrab dengan siapa saja. Paling bisa membuka jalan. Usaha kita juga makin banyak. Akhir bulan saat hitung pembukuan, kepala rasanya pusing. Kita harus cari orang yang bisa dipercaya untuk urus keuangan. Keluarga Yuhe punya begitu banyak kerjaan, ngapain kita ke ibu kota kabupaten? Memangnya kau mau beli apa? Sampai harus datang lihat toko, supaya nanti lebih mudah melayani pelanggan dari luar daerah. Changping dan mereka bulan depan ujian. Sebagai anak yang sekolah, juga perlu tempat mencari nafkah. Mana ada orang sekolah yang sengaja buka toko? Kakekmu pasti tak setuju. Ayah, kau belum tahu, kakek juga mendengarkanku. Haha, si gendut Yuhe, tamu langka, cepat masuk. Hari ini kalian harus makan di sini. Tuan Tokosu, pelan-pelan saja. Aduh, Tuan Tokosu, pelan-pelan, jangan sampai tulang punggung anak ini patah. Aih, bukankah itu jimat batu yang diwariskan dari kepala desa? Di dalamnya ada aturan penanaman bunga untuk wanita. Para nona sudah jatuh cinta pada aneka bunga. Tidak seharusnya ada tokoh yang dibuat dari ketan di dalamnya. Kan, kenapa malah jadi ketan yang mekar jadi bunga? Aku tahu cara menggambarnya. Bagus, 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 Paman, cepat gambar. Gambar alurmu memang beda dari yang lain. Wah, bagus sekali. Bungkus bunga ini dengan kertas, sebentar lagi pasti laku. Tetap saja kamu yang hebat. Pengelola Su, aku mau tanya sebentar. Di daerah kabupaten, mudah tidak mencari toko yang juga bisa menampung orang dan ada halaman kecil. Kira-kira berapa harganya? Kalau cari toko, cari saja aku. Sepupuku bekerja di bank titipan sebagai pegawai. Dia punya banyak toko. Ada aku, dia tidak berani pasang harga sembarangan. Kalau begitu, terima kasih banyak, pengelola Su. Kami di toko obat juga menangani usaha obat dan jasa penyimpanan. Kami tidak ikut campur urusan jual beli. Kami khusus mengurus bagian muka toko. Biaya menyewa toko obat tinggi.
Ya, kalau dijadikan jual beli, barulah ada komisi. Kalau sumber barangnya banyak dan terjual banyak, untungnya juga besar. Kalau tidak, ia tidak dapat apa-apa. Feng Yuanya, yang tidak tahu pasti mengira kami ini mak comblang. Nona Lin, tunggu sebentar. Aku masuk dulu untuk memanggil orang. Ini keponakan perempuan baru dari pengelola keluargaku. Harus dapat toko yang bagus. Kalau harganya masuk akal dan tidak bikin dia kesal, itu sudah pantas. Nona Lin, kalian di Licin ini benar-benar orang lama. Silakan lihat pelan-pelan. Aku kembali dulu ke toko. Sedang sibuk. Terima kasih banyak, Kak Xiaoer, sudah mengantar kami. Kalau di Sichuan, panggil saja aku orang tua Li Cheng. Sudah cukup. Entah Nona mau toko seperti apa. Matanya kecil, hidungnya pesek, lihatnya saja sudah tidak seperti orang baik. Aduh, ayah, kenapa masih menghalangi aku? Kalau ada untungnya, aku mau toko di jalan utama. Di dalam tidak perlu terlalu dalam. Paling bagus ada halaman kecil. Semakin murah harganya, semakin bagus. Baik, baik. Nona mau sewa atau mau beli? Bukan, bukan, aku yang beli. Keponakan perempuanku yang akan mengambil keputusan. Dia bilang begitu, berarti sudah final. Benar-benar aku ini yang mata duitan. Maaf, Nona, di dalam, tolong ambilkan aku denah toko dan bawakan ke sini. Aduh, nak. Mau beli orang atau mau cari orang? Tatapan itu benar-benar bikin orang tidak nyaman. Dasar orang kurang ajar. Berani-berani saja melirik seenaknya di depan nyonya rumah. Aduh, sakit, menantuku, aku tidak berani lagi. Telingaku hampir copot. Ngomong ngawur apa sih? Di depan anak saja tidak tahu malu. Ayah, aku tidak apa-apa, jangan emosi. Aduh, Nona Lin, cepat, silakan ke sini. Denah tokonya sudah kubawa semua. Mari kita lihat pelan-pelan. Toko obat memang paling cocok untuk menjual barang harum-harum. Satu pihak merasa pihak lain miskin dan menyedihkan. Satu pihak lagi merasa pihak lain licik dan berhati hitam. Kalau barang begini tidak cocok untuk orang yang tidak pernah berurusan dengan Nona. Mukanya saja mahal, tapi harganya murah. Cuma agak miring sedikit. Terlalu jauh dari jalan utama, tidak bisa. Yang ini di tikungan jalan utama, dua sisinya menghadap jalan. Hanya disewa, tidak dijual. 500 tael setahun. Tempatnya memang bagus. Tapi 500 tael per tahun juga terlalu boros uang. Apakah masih ada sumber toko lain? Kamu tanya saja ke rekan seprofesi juga boleh. Biaya perantaranya tidak sedikit. Kalau yang ini, aku justru tahu satu yang lumayan bagus. Toko di Pancuan Zik itu tidak bisa. Itu rumah angker. Siapa sewa? Siapa yang menanggung rugi pokoknya? Aduh, ini memang urusan yang bikin pusing. Yang laki-laki berjudi sampai kalah, lalu menjual keponakan perempuannya. Menantunya merasa putus asa, seolah mau mati di toko saja. Kalau tidak membeli keponakan perempuan itu, toko ini kita tidak bisa beli. Bikin mantu perempuan itu kesal setengah mati. Perempuan macam begitu memang bikin orang jengah. Ayah, jangan buru-buru. Ada surat perjanjian rumahnya. Tergantung harga yang mau dipasang pemiliknya. Rumah itu bisa nggak dijual kedua tangan sekaligus. Nona, tenang saja. Rumah cap merah resmi dari pemerintah itu harus diserahkan langsung saat transaksi. Jangan sekali-kali jual kedua orang untuk satu rumah. Bilang pun percuma. Rumahnya seperti apa? Harganya berapa? Harus lihat langsung baru dihitung. Nona Lin, kain celananya sudah datang. Ayah, mari turun dari kereta dan lihat-lihat. Ayo, kita beli. Hanya beberapa langkah dari jalan utama, tidak bising dan ramai orang lalu lalang. Lokasinya juga lumayan. Buka pintu belakang biar udara masuk dan lihat-lihat sinar matahari. Nomor 4, halaman 4 sisi. Di bawah pohon ada meja teh, pas buat merebus teh. Tuan rumah, berapa harga toko ini? 3.000 tael, itu sudah harga paling rendah. Nona Yuhe, ini ada kenalan yang memperkenalkan. Bagus, bagus sekali. Barusan bilang 3.000, kok jadi 4.500? Masih basah pula. Kebanyakan, kami tak sanggup beli. Pulang ke desa saja. Keluarga kami juga tak akan setuju membeli toko yang pernah memakan korban jiwa. Dulu toko ini usaha apa? Jualan barang campuran. Toko sebelah pun toko barang campuran. Sepertinya bukan pemilik yang baik. Ayah memberi dua tamu itu uang teh 2 tael. Hari ini memang repot keliling seharian. Sekali jalan bisa dapat 2 tael perak. Kapan ada urusan seenak ini? Nona Lin tinggal duduk manis. Bukan tidak cocok di mata, hanya terasa harganya kurang pas. Mantan nyonya rumah gantung diri di toko depan atau halaman belakang. Di dalam rumah. Barang di etalase, tahu kering dan batang pedas buatan keluarga kami. Dijual di tempatmu ini masih oke. Aduh, Nona Lin ini bisa saja bicara. Barang dari tempat Anda itu harum dan menggoda. Para tamu semua suka makan. Setiap hari permintaan tak pernah putus. Nona Lin sudah pulang. 2.000 tael, serah perak 1 tangan, serah perabot 1 tangan. 1.800 tael. Semua biaya lewat balai kaunti kalian yang tanggung. Baik,
Ikuti saja cara yang Nona katakan. Orang Li itu punya tukang kayu murah-murah yang sudah akrab. Seluruh toko direnovasi. Pintu, jendela, meja, semuanya diganti baru. Baik, baik. Nona tenang saja. Tolong cari 2 pembantu perempuan yang bersih dan rajin untukku. Bagian belakang butuh orang yang bisa masak. Bagian depan butuh pelayan cilik yang cekatan. Ingat, tiap hari pintu depan dan belakang harus dibuka, biar lebih banyak sinar matahari masuk ke dalam rumah. Kalau begitu bagus sekali. Sekarang kamu punya toko di sini. Nanti kalau mau bertemu jadi lebih gampang. Ke depan tolong Paman Su lebih banyak merawatnya. Kami pulang dulu ke desa. Kenapa si tua Yuhe tadi belum pulang juga? Katanya ada urusan keluar, tapi pergi kemanapun tak bilang. Dasar bocah nakal, uang di rumah dibawa kabur semua. Nenek, aku sudah menghemat 1.200 tael untukmu. Kalau toko besar di halaman belakang, hitung-hitungannya lebih pas. Nenek, yang ini buat Anda. Ibu, yang ini Anda pegang. Auntie, yang ini milik Anda. Lalu punyamu sendiri mana? Aku masih kecil kok. Nanti kalau ada barang bagus lagi, apa yang perlu ditakutkan? Mantu perempuan, lihat dong, apa kamu tidak dicubit sampai kulitmu merah? Uang itu semua ada di tangan cucu perempuanmu. Apa yang bisa kulakukan? Soal rumah berhantu itu sudah lama ku bilang. Dia tetap saja tidak mau dengar. Kamu bilang toko itu dulu pernah menggantung orang. Itu benar-benar bekas tempat orang mati. Aura suramnya luar biasa. Toko itu tempat angker. Kita orang kampung kecil ini memang susah menahannya. Itu kata ayah. Kios itu sangat murah. Kok malah suruh aku tutup mulut sama Anda? Kamu ini memang barang rongsokan. Berani-beraninya mengajari keponakan beli rumah jelek. Lihat aku tidak kubikin kamu mampus. Kalau memang tidak bisa, nanti pergi ke kuil minta biksu datang baca doa. Kios itu tidak jual apa-apa. Kamu pikir mau dipakai buat apa? Di kantor ada contoh barang untuk menerima pesanan besar. Begini, pelanggan jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke sini. Di desa, asal hati kamu punya hitungan. Apapun keputusanmu, kakek akan ikut kata kamu. Seluruh keluarga hanya menunjuk pada kamu. Dalam hati kakek, kamu sudah kuberi kepercayaan penuh. Kakek cuma berharap kamu dan nenek sehat-sehat saja. Keluarga kita hidup damai dan tentram. Apapun yang kulakukan, aku rela. Hahaha, aduh, bukankah ini adik Yuhe? Cepat masuk, cepat masuk. Nak, pola yang kamu gambar ini bikin orang ingin bikin yang sama. Bisa dipakai tidak? Tentu saja bisa. Tapi Tuan Sang, Anda harus lebih banyak memikirkan model-model baru. Kalau tidak, orang lain pasti akan meniru sekali lihat. Kalau begitu, tinggal saling saja jadinya. Kamu ini cuma makan doang, tidak kerja, malah bikin keributan. Nyonya, saya pernah belajar memperbaiki barang. Bisa menghasilkan uang untuk membantu keluarga. Perempuan ini juga keterlaluan sekali. Kita harus cari cara untuk membantunya. Tahan tanganmu, kalau ada apa-apa bicarakan baik-baik. Jangan main tangan memukul orang. Bibi, pulanglah dulu. Aku pergi ke rumah Tuan Qin untuk melihat bayi Furong. Aku antar kamu ke sana. Jangan terlalu lama berlama-lama. Ingat pulang tengah hari untuk makan. Iya, nenek, sudah tahu. Furong. Kamu ini benar-benar harta keluarga Lin. Jalan sejauh ini saja masih perlu diantar kakek. Hehe, di keluarga Lin, baru aku satu-satunya yang agak dimanja sedikit. Sayang, kamu hebat sekali. Kita ini memang sama-sama sehati. Yang kubutuh ya warna ini. Aku sudah lama mengasah tangan di permata laut. Keluarganya juga bilang hasilnya rapi. Begitu langit cerah, Tuan Qin langsung naik gunung. Entah apa yang bagus di gunung itu, jangan dipandang lagi. Sejak pagi sekali orang rumah sudah naik gunung. Kau cari dia bukan untuk mencarinya. Rumah tempat kerjaku sudah selesai dibangun. Saatnya kita mulai merekrut orang. Aku sudah menyiapkan cukup banyak tukang untuk merekrut orang. Aku datang untuk menguji mereka. Aku sudah menyiapkan cukup banyak tukang untuk merekrut orang. Aku datang untuk menguji mereka. Yang diuji itu pewarnaannya. Ketelitian dan keterampilan tangan juga ikut dinilai. Ternyata banyak juga seluk-beluk barang bagus. Pantas saja bisa laku beberapa ribu liang meski pakai tirai angin. Dasar bodoh. Apapun yang dikerjakan memang tidak gampang. Kamu jual makanan, bukannya bangun pagi cari untung haram. Sayang, tunggu aku. Aku pulang dulu. Nanti kubawakan makan siang untukmu. Sudah, jangan ribut lagi. Berdiri rapi, satu persatu maju untuk mendaftar. Tanganmu sudah lecet begini. Tidak cocok untuk kerja pamer. Nenek Lin, bolehkah aku ikut ujian? Menantu perempuan saya pernah belajar menyulam. Namanya Erying. Sudah 2 tahun menikah tapi belum punya anak. Beban rumah semuanya menindih dia. Aku bantu daftarkan kamu. Tapi tanganmu harus dirawat dulu baru bisa. Jade dan Nak.
Masa si Hersing di keluargaku benar-benar bisa datang kerja di sini. Asal lulus ujian, langsung bisa mulai kerja. Upahnya cukup. Nanti saatnya, masing-masing pilih sulaman sendiri. Jangan bicara sembarangan. Aku bilang mulai baru boleh bergerak. Boleh aku pilih warna sesuka hati? Tentu saja. Menurutmu yang mana cocok? Ambil yang mana saja. Mulai saja semuanya. Paman kecil yang barusan itu orang yang kau sarankan terakhir kali. Dia cucu perempuan dari nenek buyutku. Dia orang yang merawat ibunya yang sakit di rumah. Sangat tekun. Pelan-pelan saja. Duduk dulu dan istirahat sebentar. Bagaimana dengan paman kecil itu? Ada bibit bagus yang kau incar. Ada beberapa bibit yang lumayan. Katamu paman kecil itu tidak ada yang mengajarinya. Agak lambat tapi dasarnya bagus. Paman kecil ini cepat tangkap dan ulet pula. Bisa terpilih memang hebat sekali. Lalu bagaimana dengan perempuan kecil yang terakhir masuk daftar? Kenapa denganmu hari ini? Ini juga kerabatmu sendiri, bukan kerabat. Istrinya tiap hari menyusahkannya. Aku cuma ingin membantunya supaya penampilannya sedikit lebih sedap dipandang. Cepat memang tidak masalah. Kau sendiri saja lihat. Waktunya hampir habis, hentikan saja. Ada 15 orang yang lolos seleksi. Yang tidak terpilih juga akan menerima hasilnya dengan lapang dada. Erying, kau lolos. Tapi tanganku gatal, rasanya kurang nyaman. Kita tetap tidak boleh memakainya. Hahaha, aku beri kalian waktu 3 hari untuk menenangkannya. Kalau tidak bisa ya tidak usah diterima. Tinggal 5 orang, yang lain sudah diatur dengan baik. Tunggu 3 hari, nanti mereka pasti butuh buang air besar. Nenek, lihat, yang buka pintu itu toko yang kita beli. Bagaimana? Paman dong, kenapa Anda datang? Di halaman belakang lagi sibuk, agak berantakan. Lagi-lagi perempuan miskin dari kampung. Melihatnya setengah hari pun tidak akan mampu membelinya. Kakak kedua, kain katun halus ini bagaimana cara menjualnya? Aku mau jumlah yang setara 1 setel pakaian resmi. HMPH, sudah lihat setengah hari lalu mau 1 setel pakaian resmi. 100 keping tembaga. Apa? 100 keping tembaga. Di kota kami paling banyak 60. Perempuan di balik meja ini memang datang bikin masalah. Kenapa kau bicara begitu? Minta maaf pada nenekku. Minta maaf lalu pergi ke kantor kasir untuk mengambil upah kerja. Kita cari lagi yang lebih tinggi. Aku yang salah? Aku cuma terlalu cemas. Kalian berdua orang besar, tentu lapang dada. Sudahlah, itu salahku. Istriku memang kurang paham. Sudah-sudah, jangan ribut lagi. Biarkan dia pergi. Gadis kecil. Kain merah ini kuberikan pada Anda seharga 50 keping tembaga. Anggap saja sebagai tanda hormat. Tidak usah, biar aku lihat yang lain dulu. Kain hijau di balik meja ini dijual berapa? Aku mau 1 potong. Kenapa menjual begitu banyak kain hijau? Kau, gadis kecil, seharusnya memakai yang cerah dan segar. Nona Lin. 2 model ini kainnya tahan kotor dan tahan noda. Paling cocok untuk baju yang bikin orang takut. 1 potong yang ini, 2 potong yang itu. Kalian antar barang juga. Ada sepatu yang sudah jadi. Mana ada yang mau uang? Yang ini disisakan juga percuma. Semua kuberikan pada Anda. Jangan datang ke Fucheng lagi setelah ini. Makan dan minum di kota ini saja masih bisa beli. Uang habis terlalu cepat. Cari uang memang buat dibelanjakan. Musim panas sudah tiba. Baju tebal juga harus diganti. Buat apa keluyuran tanpa tujuan? Tidak bisa beli di kota. Istriku memang suka bingung sendiri. Sebesar ini juga cuma dianggap kain perca. Orang kota memang benar-benar punya uang. Yang di balik meja jelas melihat aku beli paling banyak. Sengaja memilih kain perca yang bagus untuk diberikan padaku. Bahan kain ini, kalau dijual, pasti laku keras. Hai Tan, coba lihat itu. Bukankah itu kereta kuda keluargamu? Yang di belakang itu apa? Itu kereta kuda Yuhe, tentu saja milik keluargaku. Kalian semua, kemari bantu turunkan barang. Turunkan semua ke rumah nenek. Astaga, ini semua yang kalian beli. Semua taruh di rumahmu saja. Kok kamu beli sebanyak ini? Bukankah di rumahmu masih banyak? Ibu, ini ada gunanya buat aku. Nenek jangan khawatir. Tak lama lagi sudah masuk musim panas. Pakaian musim panas memang harus diganti. Kita juga harus menambah yang baru. Nenek. 3 set ini untuk kalian. Sisa kain ini dijahit jadi baju. Pakai palu tembaga atau palu besi. Ini untuk kakek Dadong. Dua pasang yang hijau muda ini untuk adik-adik. Pakai waktu pergi belajar di kota kabupaten supaya terlihat lebih pantas. Yang ini untuk nenek buyut. Yang ini untuk kakek buyut.
Lalu ada untuk paman ketiga dan bibi ketiga. Yang ini untuk paman mertua. Yang ini untuk bibi mertua Tangyan. Lalu ada juga untuk para pekerja di toko. Bibi, kenapa denganmu? Kenapa menangis? Kamu selalu memikirkan orang lain. Kok malah lupa pada dirimu sendiri? Aku tidak apa-apa. Di rumahku masih banyak kain. Masih belum habis dipakai. Sepupu, saat kakak besar tanya kapan kamu datang, suruh dia panggil Manzula Ohu. Tutup mulutmu. Ngomong sembarangan apa sih? Kado sudah sampai. Nona kecil, mau beli apa? Harga di tempat kami pas, barangnya juga cukup. Nona kecil, saya cari kakak Lin Hua saya. Oh, adik perempuan Lin Huaya, dia sedang menempa besi di dalam. Kakak, apa nona kecil itu suka padamu? Biar aku bantu bicara lamaran dengan Tangyan. Kamu, bocah kecil, pantas dihajar. Pisau ini sangat tajam. Hati-hati, jangan sampai tanganmu tergores. Sepupu, hari ini pulang ke keluarga Bai atau ke keluarga Lin. Sudah seharian keluar, pulang ke keluarga Lin saja. Kalau tidak, nenek buyut akan menunggu sampai tengah malam. Mulut babi Yuhe ini kok bisa selebar itu? Diam kamu. Luka paman kedua harus dibersihkan dengan alkohol. Kalau tidak, bisa kena infeksi. Paman kedua hari ini dulu kasih 10 keping. Kalau besok tidak apa-apa, baru bayar sisanya. Menurutku, ikuti saja maksud Yuhe. Lawu, barang itu kalau disimpan dengan baik, jadinya hidangan lezat. Makan apa biar bertenaga? Ini barang bagus. Lawu, barang yang kamu pegang itu taruh di dapur. Aku juga tidak tahu paman besar dan paman kedua mau makan apa. Kamu sibuk apa tiap hari? Wajahmu sampai kurus begini. Apa jangan-jangan belum makan dengan baik? Tahu, nenek buyut. Aku makan dengan baik kok, jangan khawatir. Anak kecil, tenang dulu. Kalau tidak tenang, ibu bisa-bisa memukulmu. Hahaha. Bibi ketiga, tidak apa-apa. Nanti bantu aku mengikat rambut saja. Sudah cukup. Hahaha. Bubur putihnya tambahkan kayu bakar lebih banyak. Sayur ini harus direbus dengan api besar. Pelan-pelan bicaramu. Beri aku sedikit muka. Jangan sampai Yuhan mendengar. Putriku pasti tahu hitung-hitungannya. Masih belum tahu berapa berat dan berapa ons badanmu. Sudah tahu ya? Anak ini memang kurang ajar, jangan sampai dia mengompol di celanaku. Yuhe sudah bangun. Cuci muka dulu, lalu siap-siap makan malam. Masih mau makan? Bibi sudah menyuruhku pulang lebih awal. Nanti setelah makan baru pulang juga tidak apa-apa. Sudah makan belum? Belum. Ibumu sudah menyiapkan untukmu. Sudah, sudah. Begitu bangun tidur, nenek buyutmu sudah menyiapkan makanan lezat. Nyai Dongjia menyuruhku memanggilmu bangun. Ada tamu datang ke rumah. Tahu siapa yang datang? Tian-Tian tidak tahu. Seorang kakak perempuan yang gemuk sekali. Tenaganya besar sekali. Gadis ini memang hebat. Hahaha. Halo, Kak Yuhe. Rahasia? Istri Li Erhu yang belum pernah melewati ambang pintu. Nama ini manis sekali. Tenaganya juga terlalu besar. Kau bocah nakal. Cepat turunkan Yuhe. Kau bocah nakal. Cepat turunkan Yuhe. Aduh, maaf ya. Aku terlalu senang saja. Nona sudah lama tidak bertemu. Beres jualan di lapak, dagangannya masih lancar. Bibi, jangan panggil aku Nona. Panggil saja aku Yuhe. Hari ini datang kemari.
Untuk berterima kasih pada Li Erhu, karena sudah bantu aku bicara baik-baik dengan keponakanku. Banyak yang ingin numpang nama dan cari kerja lewat jalur dalam. Semua sudah diusir oleh Li Erhu. Paman kecil, sudah lama tak jumpa. Aku bawakan belasan kaki babi untukmu. Bu, siang ini makan kaki babi. Biar kita ngobrol santai sambil makan. Kakak tertua, akhir-akhir ini susah nggak jual babi. Ah, masih bisa laku. Cuma harga per kati naik 2 wen, jadi makin susah cari untung. Kudengar di luar, kamu sudah memelihara banyak babi. Ya, adikmu ini mulutnya besar sekali. Mau jual babi saja harus tanya kamu dulu. Ya, kamu juga boleh beternak. Kami beli seharga 25 wen per kati. Berapapun yang masuk, semuanya kami terima. Benar 25 wen per kati. Bahkan kulit dan daging pun belum sempat menjualnya. Sudah kami ambil untuk dipelihara. Kalau begitu kami ikut saja seperti yang kamu bilang. Mari kita ke keluarga Bai dulu lihat kandang babinya. Pulang saja lalu mau ngapain? Tak apa menunggu sebentar. Makan dulu baru pergi. Tidak usah, tidak usah. Aku sendiri saja sudah cukup. Kalau bukan gadis ini, mana bisa secepat ini? Satu orang bisa menangani kerjaan beberapa orang. Kenapa sih orang seperti kita malah nggak boleh gemuk sedikit? Terlalu kurus juga repot. Bu, makan siang ini cukup nggak? Tadi pagi sudah kukukus 2 kukusan bakpao. Bahkan kukus roti mantau juga. Cukup buat dimakan. Hahaha. Hahaha. Ayah, yang ini buatmu makan. Aku sudah tidak muat lagi. Kenapa kotak makanan ringan bisa diisi sebanyak ini? Makan sambil bawa pulang, enak juga. Bocah kecil suka makan. Semua ini buatan sendiri. Cuma diisi beberapa saja. Yuhe, lihat si bocah kecil ini lucu sekali. Satu orang bisa mengerjakan sebanding 3 orang. Kalau begitu, dia makan juga setara dengan beberapa orang. Dong, memang kenapa kalau dia bisa makan? Kalau bisa makan, berarti juga bisa bekerja. Anak ini memang rakus sekali. Apa ibunya tidak keberatan? Perlu ditanya lagi. Si wanita tua itu pasti cemburu berat. Mungkin sejak muda ayah Li Erhu memang begitu. Memang si perempuan itu. Kau bocah, masih menempel terus ke nenekmu buat apa? Nona besar, apapun jangan didengar. Kau memukul dia buat apa? Sana, bantu saja urusanmu. Wah, setahun penuh ini hasil panennya melimpah. Para pria juga keluar mencari kerja biar bisa bawa pulang rezeki. Keluarga lain saja masih menyisakan nasi untuk para pria. Dia pulang ke rumah juga tidak ada gunanya. Ternyata memang begini. Lalu kenapa anak-anak itu masih begitu patuh? Tunggu dong Lai pulang, biar kakek tanya sendiri padanya. Yuhe, kok kamu datang kemari? Ada apa? Pesanan lagi sepi karena cuaca panas. Waktu mengentalnya gula juga jadi lebih lama. Bagaimana kalau kita tutup dulu? Ayah baik-baik saja. Soal ini, biar aku yang cari jalan. Kamu lanjut saja merebus gula seperti biasa. Aduh. Kau masih belum bosan dengan permen permintaan ini? Tidak bosan. Uang kerja saja lebih banyak daripada yang mereka peroleh. Siapa yang rela membuang barang bagus begitu saja? Yuhe, Nona sudah bertunangan. Semua uangnya dia simpan buat mahar dan rias pengantin. Yuhe, kalau aku sudah menikah, masih bisa kerja di sini tidak? Tentu bisa. Bisa cari uang sendiri, bisa belanja sendiri. Kalau begitu, baru hati di rumah mertua terasa tenang. Anak gadisku sayang, jangan bicara lagi. Cepat pulang dan istirahat. Erji juga terlalu kolot. Yuhe, kamu cari kakek ada apa? Keluarga dong. Kakek, bagaimana dengan lubang tanah yang digali di halaman kita? Hampir selesai. Beberapa hari lagi juga sudah jadi. Kakek, hati-hati saat melangkah. Di sini sekelilingnya pakai dinding berlapis es. Di dalamnya penuh dengan balok es. Aku yang akan urus esnya. Kalau musim panas nanti panas terik, rumah kita masih punya es cadangan. Keluarga kita punya cukup perak. Soal ini tidak boleh sembarangan. Di keluarga kita, permen itu laku keras saat cuaca panas. Itu buat simpan gula. Lubang tanahnya ada di ruang kerjaku. Orang lain tidak akan tahu. Pergilah cari paman-pamanmu untuk membantu. Soal ini jangan sampai bocor sedikit pun keluar. Kakek tenang saja. Kakek buyut tahu apa yang ada di hatinya. Halaman ini harus dijaga rapat-rapat.
Kedepannya, jangan terlalu sering membiarkannya keluar untuk keluyuran. Kakek, besok aku mau ke kota kabupaten sebentar, beli barang-barang untuk mengobati penyakit. Biar ayahmu ikut bersamamu. Ayahmu sibuk dengan lubang tanah di malam hari. Siang hari juga masih harus mengawasi pekerjaan rumah. Biarkan dia istirahat dulu. Biarkan Lawu ikut aku saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Kalian beberapa orang? Ada urusannya? Masuk saja. Semua tidak mau bicara. Kalau begitu, biar aku yang bicara. Baiklah, kalau begitu kamu dulu yang bicara. Erbuk, bulan lalu kamu menghasilkan 725 wen. Berikan aku 690 wen. Sisanya kamu simpan sendiri. Boleh. Tentu saja boleh. Setiap bulan kamu boleh datang menghitung uangmu sendiri sekali. Terima kasih, Nona Yuhe. Ada apa? Kenapa masih menangis hidung begitu? Mas kawin kakakku semuanya dipotong. Mertua meremehkan dia, hidupnya pasti susah. Aku tidak mau seperti kakak. Aku mau cari uang sendiri, belanja sendiri. Apa yang sudah dibilang Sirbu padamu sampai selama ini? Si Tianbu malah menghalangi dan tidak membiarkanku masuk. Tian-Tian kira dia akan menghalangiku. Gadis ini memang ada pesonanya. 2 tahun lalu dia bahkan pernah menyelamatkan kakak ketiganya. Anak perempuan memang serba susah. Kalau bisa bantu, ia bantu semampunya. Adik ipar, kamu naik dulu dan istirahat. Aku dan kau ngobrol lagi nanti. Kalau begitu, aku yang naik. Pergi main sebentar. Tunggu sebentar, biar aku tukar kalian. Langit sudah mau gelap, kita pulang dulu. Malam nanti datang lagi sebentar saja. Beres. Boleh. Babi yang dibesarkan di rumah sepupu itu cepat sekali besar. Setiap hari beda rupanya. Semua ini bungkus saja, hitung sekalian. Keluarga Dong. Kenapa keluarga Dong lewat dari pintu belakang? Sepupu. Kapan kamu beli rumah di sini? Kenapa aku sama sekali tidak tahu? Apa Ibu Cao? Perabotan yang dipesan keluarga Dong sudah datang semua. Hanya saja aku belum tahu harus ditaruh di mana. Mulai besok, setiap hari pintu dibuka lebar, biar angin masuk dan matahari juga bisa lihat-lihat. Keluarga Dong memang hebat. Kalau ditata begini, memang enak dilihat. Kursinya terlalu keras. Nanti buatkan alas duduk yang panjang lalu letakkan di atasnya. Kios keluarga Dong mulai buka kapan? Kami berdua tinggal di sini, hati kami belum tenang. Kalian tenang saja tinggal di sini. Beberapa hari lagi aku akan atur orang untuk datang. Makanan di restoran ini memang tidak enak. Tapi habis menghabiskan 12 tael perak. Kalau tidak enak, kurasa tak ada sisa sedikit pun di piringmu. Nenekku bilang, lebih baik mati berdiri daripada makan sambil menutupi satu panci. Kalian mau apa sih? Nona Lin datang, silakan masuk cepat. Soal yang lalu, benar-benar maaf. Yang di meja utama itu, aku mau jahitkan kantong kain. Ada kain yang cocok untukmu. Nona Lin, ini kain warna-warni. Cocok sekali untuk menjahit kantong kain yang murah. Semua kain ini sudah jadi begitu. Mau dipakai buat baju siapa? Dipakai keluar, orang pasti tertawa sampai gigi copot. Kain seperti ini masih ada berapa? Masih ada 1 gulung. 2 gulung pun aku ambil. Anggap saja membantu Li Luohua. Bukan? Itu demi bantuan orang yang sangat berjasa di tempat kami. Biar murah sedikit. Benar juga, semakin banyak uang, semakin pelit. Yang di meja utama, 2 gulung kain yang tidak laku itu, aku ambil semua. Kamu lihat berapa harganya? 2 gulung, 18 tael, 5 tael. Setuju? Sekarang aku bayar tunai, tak usah kirim barang. Baiklah, 5 tael juga boleh, tidak usah kirim barang. Suruh para pekerja bantu pindahkan ke belakang. Ke kios yang pernah ada orang gantung diri itu. Ini uang tip untuk para pekerja angkut barang. Kalian capek? Aku pergi dulu. Kalian bawa pakai gerobak halaman belakang ke sana. 1 orang 4 wen. Sisanya dibagi ke semuanya. Bocah ini lucu juga. Sepupu, 2 gulung kain yang tak habis dijual itu dibeli 5 tael. Bukankah sangat pas? Ya sudah, ambil yang memang perlu saja. Lawu, akhir-akhir ini kamu sudah kenal berapa huruf? Sepupu, kios itu benar-benar pernah ada orang gantung diri. Kelihatannya tidak seperti rumah angker. Sepupu,
Kiosmu mau merekrut orang. Kakakku boleh pergi atau tidak? Kakak sepupu besar sudah tidak sekolah lagi. Kamu pulang dan tanya dia, mau tidak dia datang kerja padaku. Tong Cui, kamu datang bantu bawa barang keluarga dong masuk. Lau, antar dua baskom itu ke halaman Yuhe. Bocah, kamu cari kakek ada urusan apa? Toko di kota kabupaten kakek hampir selesai. Aku ingin menyuruh Li Donglai pergi menjaga. Menurutmu bagaimana? Boleh? Tapi Li Donglai belum bisa baca. Lagi pula, apa dia bisa lepas dari orang tuanya? Lagi pula kakak sepupu besar pernah sekolah? Cocok untuk pegang buku catatan. Soal ini kamu yang putuskan saja. Aku pergi panggil Li Donglai kemari. Bocah Yuhe, kamu cari aku untuk duduk lalu bicara. Haha, agak haus. Paman Lai, Li Erhu pergi bersama tim dagang. Sebentar lagi pulang. Menurutmu bagaimana? Tentu, aku juga ingin pergi keluar. Cuma, orang tua di rumah sudah lanjut usia. Paman Donglai, aku sudah membuka sebuah toko di kota. Kalau tidak kerja ya harus pulang. Yang penting harus bisa baca tulis. Aku sudah banyak minum air, mau pergi ke kamar kecil dulu. Paman Donglai, kau ini benar-benar orang yang tak tahu diri. Ini kan niat baik memikirkanmu. Yuhe, gadis ini. Aku mau, kau tunggu sebentar. Aku pergi ke kamar kecil dulu. Kebanyakan minum teh, ya. Yuhe, gadis ini, kerja di toko, aku mau. Aku baru mulai belajar mengenal huruf. Punya dasar itu sudah bagus. Aku akan mencarikanmu pasangan yang pernah bersekolah, supaya tiap hari bisa belajar hal baru. Kalau begitu, bagaimana dengan orang tua di rumah saat kau pergi ke kota? Mana bisa disuruh menjaga orang seperti mencari menantu? Kau sudah besar juga, jangan asal bicara. Hahaha, Paman Donglai. 1-2 TL per bulan. Makan dan tinggal di tanggung toko. Kau jangan pura-pura bodoh begitu. Senyummu itu mirip orang bego. Baru saja berhasil menjodohkan Paman Donglai. Dia kabur dengan muka merah padam. Gadis ini, jangan seenaknya mempermainkan dia. Paman Donglaimu sudah punya orang yang disukai. Benar atau tidak? Siapa ya? Apa mungkin gadis cantik tetangga sebelah? Yang tumbuh bersama sejak kecil. Waktu itu, keluarga gadis itu jatuh sakit. Sudah menerima 5 liang uang lamaran, semuanya habis dipakai. Keluarga Donglai memang miskin. Ayah ibunya juga sakit dan tak mampu mengeluarkan uang. Jadi tertunda begini lama. Tahun lalu, dijemput pulang oleh keluarga mertua dan dibilang tak bisa punya anak. Ternyata memang begitu. Keluarga mertua lalu menikah lagi dengan yang lebih hebat. Ternyata begitu. Keduanya sama-sama punya hati. Ini memang tak bagus. Gadis ini, jangan sembarangan ngomong sampai orang salah paham. Hahaha. Nenek, aku tahu aku tidak akan ikut campur sembarangan. Yuhe. Lama tak bertemu. Si bungsu ini sepertinya sudah besar. Tapi kenapa masih begitu kecil? Kakakmu yang paling tampan. Kenapa malah tumbuh seperti gadis? Malah makin enak dipandang. Aduh, putra muda dari keluarga bayi datang. Cepat masuk, hari ini makan di sini. Sepupu besar, kau tidak berniat pergi belajar lagi. Tidak jadi pergi. Sudah bertahun-tahun keluarga menghabiskan banyak uang. Makin belajar malah makin tak jelas arahnya. Toko kita kekurangan orang yang pegang pembukuan. Kalau cuma baca kitab suci. Apa kau tak takut nanti putus asa jadi pedagang? Dasar bocah. Aku ini sudah besar dari jual daging panggang di toko daging. Ada apa yang perlu diputus asa? Sepupu besar. Sudah coba manisan hao, tahu rebus, dan camilan pedas buatan aku belum. Enak tidak? Enak? Sangat enak. Terutama camilan pedasnya, cocok sekali di lidah. Toko ini utamanya mengurus pesanan. Kalau pelanggan pesan, kau antar surat pesanan itu kembali ke desa. Setelah siap, kita kirim barang sesuai pesanan. Aku akan membayar upahmu sesuai jumlah pesanan. Makin cocok kerjaan ini buat aku. Aku sudah mencarikanmu pasangan kerja. Dia tidak bisa baca tulis. Kau bukan cuma harus mencatat dan membandingkan pembukuan, tapi juga mengajarinya baca tulis. Kakek bilang harus dengar pengaturan dari Yuhe. Tidak boleh sok pintar dan meremehkan orang. Aku dengar pengaturan dari sepupu Yuhe. Kalian berdua dibayar masing-masing 1-2 TL per bulan. Kau bisa tinggal di halaman belakang toko, dan pulang ke desa bersama pasangan kerjamu. Lusa kita pergi buka usaha bersama. Aku ingin bikin suasana sedikit ramai. Hahaha. Paman ketiga dan tuan kedua minta semua orang cuci muka dan istirahat sebentar dulu. Dapur sudah menyalakan api, minyak sudah panas tahu. Nona, setelah ini, jangan terlalu sering datang ke sini. Mereka semua orang tak berpendidikan, perkataannya tidak bisa dipercaya. Jangan kotori telingamu. Tidak pantas bagimu berada di antara mereka. Kemarilah, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Anak muda dari Wushan itu tidak buruk, otaknya cerdas. Hanya saja kekuatannya sedikit kurang. Donglai bertenaga besar dan jujur. Mereka berdua saling melengkapi. Perjalanan ini berkat mereka lolos dari bahaya. Saat dikepung oleh tentara dan diminta memeriksa kereta. Untungnya orang Pangeran Li membawa surat izin, baru bisa melewati pos pemeriksaan. Paman ketiga,
Apakah paman mencari tahu siapa pemilik tentara itu? Aku sengaja menanyakannya. Itu adalah para prajurit di bawah komando Meneyer. Ini sisa perak dari Hodan. Kak, hitunglah. Saya kembali ke kandang kuda dulu. Saudara-saudaraku sekalian, saya, Li Donglai, sebentar lagi akan menikah dan memiliki istri. Ini adalah gadis gemuk yang dipilihkan untukku oleh tuan di depan. Donglai, gadis itu lebih gemuk darimu. Menikah nanti harus hati-hati. Jangan sampai pinggangmu sakit. Menikah? Hahaha. Siapa yang pinggangnya bisa sakit? Itu, Donglai bilang, karena sering berkuda, pinggangnya hampir sakit. Ya, karena sering berkuda. Gaji bulan ini sudah keluar. Yang butuh uang mendesak bisa meminta uang muka padaku. Yuhe, kamu cepat kembali saja. Ini semua masalah kecil. Setelah ini, siapapun tetangga yang berani menghina dan mencemooh. Jangan salahkan orang tua ini jika tidak memberinya muka. Orang kedua, kamu awasi Yuhe baik-baik. Banyak orang di pusat kota. Jangan sampai dia, seorang gadis kecil, sendirian. Baik, Bu. Gadis ini memang penipu. Siapa yang menipu siapa? Belum tentu, kan? Ayo pergi, ayo pergi. Paman Laizi, ini adalah kakak sepupu saya, Bai Zihe. Kakak sepupu, ini Paman Laizi. Setelah ini, kalian berdua akan bekerja sama. Nona Yuhe, aku dan kakak sepupumu sudah saling mengenal. Selain itu, aku punya nama besar. Aku dipanggil Li Donglai. Ya, apa? Sebenarnya aku punya nama besar. Orang desa suka memanggilku seenaknya saja. Dong, apa yang kamu siapkan sudah siap semua. Ini kakak sepupuku. Setelah ini, dia akan tinggal di sini. Jika ada apa-apa, kalian lapor saja padanya. Nyonya Chao, ajak kakak sepupuku ke kamar istirahatnya. Tidak terlihat seperti rumah berhantu sama sekali. Berjemur matahari memang nyaman sekali. Paman kecil, keluar dari sini. Berbelok saja. Itu sudah toko sulaman Madam Su. Pak Tua Chao, ambil papan nama yang sudah kupesan, lalu minta seseorang memasangnya. Besok toko kita akan buka. Paman kecil, ini bawa ke tempat Madam Su. Kakak sepupu, ini antar ke Jalan Jingwang. Katakan saja toko kita buka besok, minta dia datang. Harum sekali. Sepertinya rasa di toko Chen ini tidak buruk. Ini adalah keuntunganmu selama 3 bulan ini. Dan tahu pedas menyumbang lebih dari setengahnya. Pangeran itu, hasil dari mengumpulkan hasil hutan selama 3 bulan ini sangat sedikit. Pelanggan lama juga jadi jarang datang. Ya, sudah belajar mencari alasan. Jika 3 bulan lagi masih seperti ini, maka kamu, manajer toko ini, tidak usah bekerja lagi. Pangeran, bukankah itu Nona Lin? Dia mencium aromanya. Kenapa tidak masuk? Menarik sekali. Ajin, apakah kamu sangat santai akhir-akhir ini? Pergi sana. Tanyakan Nona itu mau makan apa. Sambut dia dengan baik. Semua biayanya catat di tagihanku. Ya. Nona ingin makan? Tidak tahu berapa orang. Saya manajer Pavilion Zensiu. Bisakah saya memberikan diskon kepada Nona? Saya ingin memesan meja. Tunjukkan menu kalian padaku. Bagaimana rasa hidangannya? Nona, jangan khawatir. Pavilion Zensiu kami memang nomor 1 di kota Fucheng. Satu meja 130 sampai 152. Tidak sama. Enak tidak enak bukan cuma asal bicara. Mana ada orang memuji dirinya sendiri seperti itu? Aduh, kalau begitu Nona bilang harus bagaimana? Tentu saja sudah dicoba. Tiap hidangan kasih saya 1 sumpit. Kalau tidak enak, 100 lebih 2 liang ini kan terbuang percuma. Anak ini datang buat makan gratis ya? Nona, Anda orang pertama yang terpikir cara begini. Kalau begitu ya sudah. Haha, aku ini sedang ngapain sih? Makan sambil untung? Cari simpati orang. Kalau begitu terima kasih banyak, pengurus. Jangan khawatir, pengurus. Coba cicipi perak saya. Lihat mana yang paling cocok. Yang manapun tidak cocok. Lin Yuhe, kamu sembunyi-sembunyi masuk ke warungku. Li Luohua, kenapa kamu ada di sini? Ini juga usaha kamu. Kemanapun aku pergi, kok bisa-bisanya ketemu warungmu terus? Pergi sajikan makanan, aku lapar. Kenapa belum naik juga? Masih harus aku turun tangan sendiri buat menjemputmu. Ah Jin, sudah lama tidak bertemu. Kamu pergi kirim kabar ke warungku. Bilang saja aku makan di sini. Tak usah cari aku. Aku bilang apa? Orang ini ada penyakit ya? Bicara orang dipotong terus? Tak tahu sopan santun. Li Luohua, kamu ini lagi kumat marah sama bibi ya? Bibiku sudah menikah ke Jiangnan 2-3 tahun, belum bertemu lagi. Kenapa tanya begitu? Sudahlah. Bilang saja kenapa kepikiran datang ke rumah makan ini mencuri ilmu. Jangan asal ngomong. Aku datang buat pesan meja. Karena belum tahu hidangan mana yang enak, jadi mau cicip dulu. Aku baru buka warung tidak jauh di depan. Besok pembukaan, aku undang beberapa orang datang pesan meja. Lihat bisa bikin orang kenyang atau tidak. Cepat makan, nanti keburu dingin dan jadi tidak enak. Daging ayamnya sudah alot. Darah dan airnya belum dibersihkan sempurna. Dimasaknya terlalu lama, api juga tidak diperhatikan. Bumbunya terlalu asin. Waktu menumisnya terlalu lama, rasanya sudah tak tahan di lidah. Paman kecil,
Cepat ke sini lihat mitra usaha kita. Belum makannya? Cepat duduk. Pengurus, tambahkan 2 mangkuk sumpit lagi. Tuan Li, Anda ini sudah kenyang ya? Kamu mau ngapain lagi? Hei, lihat deh, kamu juga sudah kenyang. Aku masih punya 2 orang yang belum makan. Rugi besar kalau terbuang. Biarkan mereka ikut makan. Boleh kan? Ah Jin, repotkan sekali kamu lari 1 kali lagi. Panggil sepupuku dan guru di desa ke sini. Sudah dingin nanti jadi tidak enak. Biar saja. Lin Yuhe. Sepiring lauk ini, selain tahu kering, tak ada satupun yang kau beri komentar. Sisanya tidak ada satupun yang bisa kau cari salahnya. Memang dari awal sudah tidak ada apa-apanya. Masih tidak membiarkan orang bicara. Kasih aku bahan-bahan ini, masakanku pasti jauh lebih enak dari ini. Anggap saja meja lauk ini aku traktir keluarga kalian. Kamu pergi tumis beberapa hidangan, biar aku coba. Aku mau lihat seberapa hebat kamu. Baiklah, kalau begitu tumis beberapa yang tidak makan waktu. Beberapa hidangan di sini, biar koki belakang siapkan bahannya. Aku sendiri yang turun tangan. Katanya bukan makanan curian. Ini enak. Nona besar, bakso daging besar ini sudah ada di mangkukmu. Cepat makan. Tolong antar hidangannya ke sana. Biar Li Luohua juga coba. Bawa ke sini nasiku. Jauh lebih hebat daripada koki rumah makan. Keahlian Nona Lin memang level dapur kelas atas. Warnanya lebih cantik dari punyaku. Rasanya juga lebih enak. Lin Yuhe. Resep yang kamu tahu, serahkan ke kokiku. Aku traktir kamu 2 meja kursi. Berikan padaku daftar pembukaan. Biar aku yang cari orangnya buat kamu. Enak banget dimakan sambil kasih cuka sedikit. Garamnya tinggal masukin pas sudah diangkat. Aku bilang begitu biar rasanya lebih mantap. Kalau warnanya sudah gelap, nafsu makan juga hilang. Langit sudah gelap. Aku harus pulang ke desa. Nona Lin, biarkan aku menumis 2 wajan lagi. Lapaku ada di jalan. Belakangan Tian-Tian sering datang. Kamu gak takut aku main serobot saja? Nona Lin, ini lauk untuk hari ini. Kamu bawa saja sambil jalan makan. Kenapa pulangnya selarut ini? Kalau di lapak, memang harus bawa orang lebih banyak. Kakek, besok ikut kami lihat-lihat. Ya, Yuhe, kenapa kamu beli sayur sebanyak ini? Ini habis berapa perak? Sih. Nenek bilang ini orang yang memberi, bukan yang beli. Aku tidak mau makan, kalian saja yang makan. Wak, bawakan 2 mangkuk lagi ke sana. Mulai sekarang, tiap makan, masaknya dikurangi sedikit. Sayang sekali kalau rusak. Yuhe, besok paman ikut kamu ke kota kabupaten. Baik, Yuhe, istirahatlah. Sudah 4 sore. Pamanmu dan mereka sudah menyiapkan kereta. Menunggumu. Aduh. Aduh. Su 掌柜，是景阁掌柜。又是你的人。 Aduh. Lin Yuhe sudah bertemu orang besar. Nona Lin, cepat bangun. Tuan Ye, izinkan saya yang mengurus Anda sedikit. Yuhe. Kenapa dia datang? Seharusnya Xiu Shu yang mengundang Li Luohua. Cepat lihat, itu si jagoan perang. Haha. Haha, si Yuhe. Selamat membuka usaha, semoga lancar besar, rezeki mengalir deras. Haha, baik. Terima kasih atas kunjungan ayah ibu, para pejabat, dan sahabat sekalian. Silakan, Tuan, sampaikan kata-kata Anda. Selamat datang keluarga Lin di kota kabupaten untuk buka usaha. Ah, perusahaan dagang Laulin. Lapak ini jual makanan atau jual kain? Sih. Sebenarnya bocah ini sedang ngapain? Aduh. Kalian datang ke sini buat lihat meja-meja ini. Silakan cicipi, Tuan. Lapak ini tempat pesan barang. Pesan 500 jin, diantar sampai depan pintu. Ini semua contoh barang. Sering dibeli oleh orang kota. Tidak menyangka ternyata itu punya keluargamu. 1 orang kirim 1 papan. Haha. Tuan Li, silakan ajak semua orang ke pavilion Zhenxiu. Hahaha.
Lin Yuhe. Kamu merebut pelanggan milik kota kabupatennya saya? Ya, tidak mungkin. Aku cuma menarik beberapa pedagang yang tak bisa lagi bertahan di desa. Mari kita bicarakan satu bisnis. Paman Donglai, kenapa wajahmu merah begitu? Panasan? Ya sudah, kepanasan. Kakak sepupu besar akan mulai berjaga di sini besok dan menyerahkannya pada kalian. Yuhe, tenang saja. Kami akan mengerjakannya dengan baik. Liang Zi bilang 2 hari ini kamu belum pulang. Orang tua baik-baik saja, kan? Tidak apa-apa. Kakak ipar cuma membantu menjaga. Yuhe, aku pulang bersamamu. Kalau begitu, singgahlah sebentar, kita pergi. Liang Zi bilang nenek menyuruhmu pergi menggali jamur matia. Aku pernah bicara dengan Kak Xiu, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau kamu jadi orang ketiga di keluarganya. Beneran? Keponakan perempuan. Aku mau menikahi Kak Xiu. Kereta jatuh ke parit. Yuhe, memang karena kamu tidak pandai menulis. Kamu tidak apa-apa, kan? Aku tidak apa-apa, tapi soal pulang ini tidak boleh dibicarakan. Nenek, apakah kamu akrab dengan keluarga suami Kak Xiu? Kamu mau apa? Hehe, aku mau jadi mak comblang. Kau ini, dasar gadis besar, ngapain ikut campur urusan begini? Apa kau masih butuh penjelasan dariku atau tidak? Kalian jangan bicara. Biar Yuhe yang jelaskan. Aku minta nenek menjadi mak comblang. Si bibi sudah tak bisa lolos dari urusannya sendiri. Soal ini, nenek juga harus dipikirkan dulu. Hamil belum tentu sepenuhnya salah perempuan. Loh. Buku tak pantas apa yang kau baca itu? Sangat pasti. Mungkin juga pihak prianya yang tak mampu. Tak mungkin, aku belum pernah dengar pepatah semacam itu. Makan apapun, yang penting kenyang. Pria juga bisa punya masalah. Kau tanya dulu saja pada bibinya. Siapa yang tak ingin anak gadis punya tempat yang baik untuk dituju? Dasar bocah nakal. Siapa yang ngajari kau omongan aneh seperti itu? Aku langsung menegur mulutnya. Nenek, kalau ada apa-apa, besok saja bicara. Aku capek seharian. Ya sudah. Aku pergi lihat air mandinya sudah panas atau belum. Hari ini jangan mandi dulu. Lap badan saja, lalu tidur lebih awal. Oh, nenek, aku sudah tahu. Aduh, bikin aku kaget setengah mati. Syukurlah berhasil lolos. Sudah malam begini, kenapa belum tidur? Kotak besar ini dari mana? Tong besar ini dari mana? Tukang kayu kecil di desa yang mengantarkannya. Prabot sudah tamat lagi, jadi dia tanya apapun lalu dibawa pergi. Tong ini dibuat sangat bagus. Dilas minyak, jadi tak bocor air. Ayah sudah memberi upah pada tukang kayu kecil itu. Kakekmu yang bayar. Dia tak minta apa-apa, katanya dibayar sekaligus saja. Tambahkan lagi 2 tong air panas, 1 tong air dingin untuk dicampur. Hari ini jangan mandi dulu. Capek seharian, cepat mandi lalu tidur. Barang-barang yang ditinggalkan ibu di ladang itu bagus, dijual. Beberapa hari lalu ada orang naik kuda datang lagi. Mereka mencari kau, dipanggil si Liu. Kalau mereka datang lagi, kabari aku. Aku pergi lihat ada apa. Nona, jangan garuk aku, geli. Haha, airnya sudah dingin, cepat keluar, jangan masuk angin. Keluarga dong datang makan. Tian, kau sendiri yang mau jadi bocah ini. Iya, aku sendiri yang mau. Katanya keluarga dong bisa makan sampai kenyang. Nanti setelah makan malam, datanglah ke sini. Aku akan ajari kau baca huruf. Ya, terima kasih kepada keluarga Dong yang menerima Tian sekaligus mengajarinya membaca. Cepat bangun dan panggil ibu untuk membawa benang dan jarum ke sini. Paman kecil, pesanan ini harus dikebut saat sedang ada waktu. Sudah tahu, di sini terlalu panas. Kau cepat keluar dan sibuklah di luar. Pegang yang benar, ambil gunting, ini mau bikin baju. Bukan di atas kursi, ini kantong jahit. Ikuti saja ukuran yang kuberi, baru bisa keluar 50 helai. Kantong jahit sebagus ini terlalu sayang kalau dibuang. Orang desa semuanya pakai baju bekas yang dirombak. Aku beli kain ini memang untuk bikin kantong jahit. Hitung-hitung biar ada untung. Kalau begitu, ikuti saja seperti yang kau bilang. Keluarga Dong, coba lihat model ini, cocok tidak? Jahitannya lumayan rapi, pinggirnya juga sudah dirapikan. Tak perlu terlalu rumit. Yang penting kuat dan awet sudah cukup. Oh, baiklah, keluarga Dong.
Kalau keluarga dong tidak buru-buru, aku pergi masak makan siang dulu. Kalian berdua cepat pergi saja, tak perlu tergesa-gesa. Kenapa tadi pagi tak kelihatan Bibi? Nenek juga sedang sibuk mengurus pekerjaan untukmu, bagian barat desa. Katanya Nona Siu diminta merawat Li Erlaizi dengan baik supaya dia tenang bekerja. Kau ini, kenapa selalu saja repot mengurus semua? Entahlah, aku juga tak tahu harus istirahat kapan. Kalau capek, istirahat dulu. Mau makan apa? Biar ibu yang bikin. Telur babi kiriman paman, campur sayur dingin, enak dimakan saat segar. Kalau begitu, aku tambah 2 mentimun lalu dicampur sekalian. Nenek, kamu pergi ke rumah Bibi Siu. Lalu istrinya bilang setuju. Ya. Masih bisa bilang apa lagi? Tentu saja mereka setuju. Kalau sudah setuju, itu baru bagus. Cuma urusan ini masih perlu dibicarakan pelan-pelan. Dongjia, kau kemana bisa tahu tempatnya? Aku ingat memang di sekitar sini. Tapi lupa rumah yang mana. Aku tahu, kakakku sudah mengajakku keliling satu desa. Benarkah? Kau tahu rumah siapa yang dimaksud Li Erlanzi? Tahu? 3 rumah reot ini kan? Ya, begitu. Sudah kuduga dari tadi, hanya untuk mengujimu saja. Ada orang di rumah. Saya Lin Yuhe, dari keluarga kepala desa. Silakan masuk. Kamu putri bungsu tetangga di ujung desa. Ya. Betul, Tuan Li, apa kabar? Cepat masuk, Sir Lanzi sudah pergi ke ibu kota. Tidak ada di rumah. Si tua itu siapa yang datang? Nyonya Li, selamat siang. Saya cucu perempuan keluarga tua Lin dari desa. Baik, baik. Si bocah kecil waktu itu sudah tumbuh jadi gadis besar. Dongjia, keranjang yang kau bawa itu tidak berat. Cepat duduk di rumah. Biar ku bikinkan teh untuk kalian. Nyonya Li sakit apa? Kenapa tidak bisa bangun dari tempat tidur? Kakek jatuh dan patah kaki. Nyonya besar terserang angin. Aku tinggal di sebelah. Kalau Sir Lanzi keluar rumah, aku datang bantu. Ya, aku pernah dengar soalmu dari Paman Erlanzi. Jangan bilang keluar. Aku ini orang yang pelupa. Ya, manis. Coba lihat keluar, ada orang tidak? Tidak ada orang. Soal ini nanti jangan sekali-kali dibicarakan di luar. Belum tentu tidak punya anak itu salahmu. Mungkin saja pihak laki-laki yang bermasalah. Saya kenal Dr. Qin, biar dia periksa gratis untuk kalian. Baik, saya dengar saranmu. Nanti akan kulihat. Kamu ini pergi ke rumah siapa? Lihatlah, sampai begini hausnya. Pergi lihat orang tua Paman Erlanzi. Mereka tidak punya cara menyalakan air panas. 2 orang itu hidupnya sudah cukup susah, untung masih bisa berbakti dan patuh. Nenek, lalu kakekku di mana? Sedang di kunjungan terakhir ke halaman. Tak ada yang mengizinkannya masuk. Semua pekerjaan ini biar kakekku saja yang mengerjakan. Kau jangan tinggal di bawah. Baiklah, kalau begitu aku tak turun lagi. Sudah, kan, aku cari uang supaya kalian bisa menikmati hidup yang enak. Kakek, besok kita pindah ke rumah baru, ya? Siang nanti aku bawa mereka ke tukang kayu di Lala. Uang si tukang kayu. Kau yang antar ke sana, atau mereka sendiri yang ambil? Biar mereka sendiri yang datang menemuimu dan mengambilnya. Aku kurang paham soal bibit. Pelan saja, pelan, jangan terbentur-bentur. Ayo, ayo, sudah datang. Wah, peti besar ini bagus sekali. Bisa muat berapa banyak barang. Ini rak pakaian. Baju digantung, jadi rapi dan rata. Tinggal di rumah yang bagus harus lebih baik pada Yuhe. Adik saya benar-benar tulus. Bahkan satu kamar pun tidak ada. Lekas buang pikiran itu. Kalau anak-anak masih mau tinggal, bisa pegang apa?